warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sini. Waalaikumsalam. Jongkok aja. Jongkok duduk lo. Enak nih ngebantainya nih. Pas Nih, nih. itu yang tinggi tuh. Ini materi tentang lo soalnya, Pes. Iya beneran. Ngomongin kehidupan, Pes. Seperti biasa di hari Selasa sore jam 4 tuh kita bikin ngario, ngobrol-ngobrol. Bisa siapa aja datang boleh. Sebenarnya lebih ke mengupas pengalaman-pengalaman yang untuk dijadiin ya, Pengalaman sumber, aja. Sumber pemikiran dan sumber Imajinasi enggak? imajinasi kadang-kadang. Gue imajinasiin ke depan. Tergantung. Pengalaman kan di belakang. Oh, iya. Gila nih, belum apa-apa udah cerdas banget Yo, ya. Bukan, Makanya kata gue kenapa ngomong di awal, Rama? Karena gue cuma sebagai moderator aja. Jadi gue nggak perlu pusing-pusing. Bukan, maksudnya kita mau ngomongin yang udah kita lewatin, apa yang akan kita Before, present, and after. Ya kan? Present aja. Future. Before itu as a experience, menjadi pembelajaran untuk hari ini kita kerjakan. sejarah. Menjadi sebuah planning di masa depan. Ya nggak? Planning doang. Planning doang. Planning without action, nothing. Ya kan? Karena nanti jadi sejarah juga. Jangan jadi wacana dulu. Kapan mulainya? Makanya seperti biasa tuh kita emang selalu ini apa random pick buat Tapi gue nggak setuju nih. opening. Wah opening sekarang. Enggak, gue nggak setuju aja. Nggak setuju opening. Gue nggak tahu kenapa. Pokoknya gue pengen nggak setuju aja biar seru. Ya, ketidaksetujuan itu kan dasar dari sebuah pemikiran yang tidak jelas. Oke, mau opening Ki? Ya. Enggak dong. ayo Jawab deh. dong. Pertama-tama gimana? Wah, openingnya judulnya adalah Kepada Bapak Apa? Oh, seniman dan pekerja seni. Versus. ya opening Mau ke versus atau dan? pemirsa. Apa? mau versus apa dan? Versus dong. Jangan masa berlawanan. Sebenarnya Openingnya ke pemirsa. bukan berlawanan sebenarnya. Berarti dan. Tapi irisan tuh. Irisan seolah-olah First. sama tapi beda sebenarnya. Oke. Apa tadi? Versus apa? Seniman versus Seniman versus pekerja seni. Seniman versus pekerja seni. Kalau Ya kalau analogi dua sisi mata uang juga nggak kena sih. Kak, untuk ya. Ini ngomongin seni Kan- apa mata uang? Ya makanya sebentar. Kata seni di sini kan yang menjadi Tarik. fokusnya Coding. pekerja seni Jumatannya Jumat sama seniman. Nah, karena seni tuh beda banget sama hiburan. malam aja. Seni Oh, seni beda sama Beda hiburan. Hiburan orang pleset bisa menghibur. Iya berarti iya. Terus. Oh, gue setuju. Tapi gue enggak. Iya makanya, coba dulu. Gue lo ngomong apa, gue nggak setujuin. Ya coba. Konsepnya nggak setuju aja. Iya. Ya coba gimana? Menurutmu gimana? Coba. Hiburan itu Hmm. apapun yang bisa menghibur. Kalau seni Emang aja. dia melibatkan ekspresi, dia melibatkan apa yang dirasain sama si Sama aja. penikmatnya Beda atau dong. penontonnya atau Sama. Si senimannya yang sendiri. melihatnya sendiri. apa? Yang Ya, bisa ya, dia- pelaku seninya. pelaku seninya Ya. sama orang juga. Itu kan beda-beda, orang bisa ngerasain bisa enggak. Oke. Contohnya jangan orang terpeleset kan, itu bukan bagian dari part kreatif. Bukan, Kreativitas. ini Ini tapi deskripsi itu dari kalau orang seniman terhibur, dulu, seniman kalau dulu. itu Oh, lu ini seniman ya? Gua pekerja seni. Coba Nah, Bang. maksudnya deskripsi apa, Iya, iya. apa sih Seniman pemahaman tuh- kita saat Seniman kita apa? mendengar- Seniman itu apa? apa sih? Menurut lu apa seniman, Bang? seni itu yang ketika si pelaku seni ngapain, orang lihatnya bisa ngerasain juga. Tapi belum tentu sama. Misalnya yang ini perlu cinta, terus orang ngerasain, wah aku benci banget. Bisa mewakili apapun yang dirasakan. Itu seniman. Nah, itu nggak terjadi di Pekerja seni. hiburan. Sebentar. Jangan objeknya ya, pelakunya. Nah, Kan berarti antara objek seniman dan sama subjek dulu nih. jangan seniman sama pekerja Nah, kalau- seninya. Kalau definisi subjek. Jadi gua Iya. aman nggak perlu. Nah kan kita lagi bicara konteks bahwa seniman dan pekerja Kan seni. tuh yang cranky Oh, ntar lu pelakunya. tukar aja. Yang cranky tukar ininya. Doi ini pakai kacamata tidur. Iya kan? Iya. Udah warnanya begitu Saya lagi. tidur cuma 2 jam ini. Ma- Ini dong sih. Waduh. Cepet banget ya. Udah dia cari yang instan. Nah, Di rumah nggak boleh makan begini. sama. Mumpung di Depan luar. udah. Jadi gimana? Ini seni. Seniman dan pekerja seni. Apa enggak? Kalau Nah, misalnya kalau- makanya gua- kita deskripsiin kalimat pendek aja ya. Iya. Seniman itu apa sih dalam pemahaman? Nggak, karena kalau dibilang versus, Ya. gua nggak setuju. Karena bisa enggak. Gitu. Iya, makanya bisa versus bisa enggak karena ini kan Iya. sebenarnya irisan nih. Ya. Orang seringkali bilang
gua adalah Irisannya di mana? di kata seninya sendiri. Jadi pekerja seni dengan seniman tuh bedanya. Irisannya di duit doang. Iya, jadi bukan cuma itu, bahkan gini. Pekerja seni itu kan rata-rata yang bekerja di bidang kesenian lah ya. Iya, Bekerja di bidang kesenian. Tapi kalau seniman tuh harusnya kan punya karya. Jadi bedanya mungkin yang membedakan adalah kalau seniman tuh punya karya, kalau pekerja seni mungkin lebih ke bekerja di bidang seni. Ya. Jadi Berarti yang dia pekerjakan nggak bisa disebut karya. tuntutan misalnya bukan gini, tuntutannya Misalnya bukan. ada perpustakaan sastra, Hmm, dia petugas perpustakaan. iya. Itu Iya, itu pekerja seni. iya, Dia bagian dari pekerja tapi dia seni. bisa menikmati Bisa. sastra gitu. Dan dia pun bisa menelurkan juga misalnya. Makanya apa. dipersempit dulu kata pekerja seni ini buat yang mana dulu, administrasi apa pengaryanya. Kalau lu dancer, lu pekerja seni, hiburan nih, lu pekerja seni apa seniman? Dua-dua dia dapat. Bisa. Dia pekerja seni. nih. Makanya ketika kayak gitu Jadi kan, kalau administrasinya yang diperlakukan, dia pekerja seni. Misalnya dia production designer, dia menghitung budget, dia bukan seniman. Dia pekerja sebagai pekerja seni pada pekerja saat seni. itu. Tapi di balik Production itu designer di balik itu. Dia bukan seniman karena dia tidak menghasilkan sebuah karya untuk dipresentasikan. Dia bekerja di administrasi. Makanya ada dua administrasi yang satu kreatif. Kalau di film kan kita kebagi dua tuh. Dari produser. Kebetulan ini ngomongin perspektifnya dari ranah seni film ya. Udah kita ambil dari seniman. Kata seniman Karena dulu. dia kan- Seniman iya. terus masuk dia pekerja seni. Antara pekerja seni dengan seniman, pekerja seni itu punya dua juga. Kalau dia pematung, dia pekerja seni. Kalau dia kurator lukisan, dia pekerja seni. pekerja seni. Tapi kalau yang nge-framing, dia bukan pekerja seni. Yang nge-packing, yang ngejual, dia bukan. Dia Kalau- administrasi. kalau dia matuh ambil ngejual, dia pedagang. Bro, Iya, itu kan maksudnya, nah itu sepanjang nanti dia irisan-irisan berkarya, kita- berproses atas sebuah karya, dia seniman. Yes. Dan dia juga bisa pekerja seni ketika dia mewujudkan itu, mengekspresikan. Dalam saat yang sama ya. Pada saat sama. Iya. Tapi kalau dia keuangan, dia bukan. Dia bukan pekerja seni. Dia tidak menghasilkan karya soalnya. Dia tidak berhubungan sama seni itu sendiri. Dia berhubungan dengan hasil seni itu. Administrasi gitu kan. Iya. Nah, Nih, kalau- nih, bartender kopi nih. Dia seniman. Tapi kita bayar ini ke kasir kopi, dia pekerja seni. Iya, dia yang mengadmin itu. Kenapa harus melaku- pekerja seni? Kenapa nggak pekerja aja? Karena ada, ya makanya ada seni yang melibatkan orang itu Oh, bekerja. keuangan itu kan seni. Kalau kayak misalnya kayak model nih, Ya, seorang model, Ya. itu masuknya seniman atau pekerja seni ya? dua-dua. Tergantung. Tergantung. Ketika dia memprestasikan karyanya, dia seniman. Ya gini, kalau gue lihat definisinya gini Apa? Definisi Kalau dia di order, dia Konotasi dulu datang pertunjukan, dia pekerja seni. Kalau lihat konotasinya deh. Kenapa ada Tapi mulai keluar dari kata dia pekerja latihan, seni? Kalau nggak proses, Dia nggak dia dibayar. Dia Dari seniman. mana? Itu aja dulu. Nah, Iya dong, bro. Kenapa ada kata Iya, pekerja makanya seni? gua Berarti minta dagangannya di definisi duit dong. dulu. Iya Maksudnya dong, seniman harus itu gitu. apa? Duit Pekerja seni itu apa menurut pemahaman masing-masing? Karena Kalau gua di situ pasti. KTP gue Oke. seniman. Seniman. KTP Bounty seniman. Dia bentuk pajaknya bingung. Iya kan, soalnya sekarang juga agak rancunya kalau seniman kalau ngomongin individualistik kan berbeda sama seniman yang ranahnya udah melibatkan kolaborasi banyak. Pekerja. Nah, Iya, iya. film. Nah, film itu kan seni yang melibatkan banyak saja atau mungkin bahkan kalau diklaim itulah kumpulan dari segala seni ada di film. Jadi, menurut gue gini, Iya. kalau menurut gue seni itu adalah yang melibatkan visi. Ada visi. Visi itu sesuatu yang punya dia doang. Itu seni. Iya, itu seni. Senimannya. Itu yang dia Kalau pekerja dibilang seni? seniman. Kalau ketika pekerja seni, dia ngerjain visi orang. Oke. Ya sama lagi produk. Gue ngeluarin itu. Anggi, Betul. itu visinya Anggi. Anggi yang seniman. Gue pekerjanya. Oke. Sampai situ dulu, jangan terlalu panjang. Pekerja seni Saya untuk tidak setuju. menjadikan Nanti argumennya nanti bisa dilanjutkan soalnya. untuk menjadikan seni itu jadi, gitu kan? Iya, Visinya iya. itu jadi something real. Ah. Ya akhirnya kalau Nanti gitu berarti berarti DOP bukan seniman dong. makanya nanti. Enggak. DOP kan Gini, menjalankan visi kalau dari gua ngelihat seni itu karya sama visi itu sesuatu yang beda. Karya tuh apapun, karya tuh bisa tukang kasir juga berkarya dia. Karya tuh buat kita seniman ngeliatnya karya tuh harus jadi Lu seni. menempatkan Harus visinya jadi itu seni masa yang cuma ada di semua itu adalah seniman. seni gitu kan. Kalau Semua misalnya lo mau seni. tahu kayak gitu,
Lu tanya sama partai namanya golongan karya, nggak ada seniman. Karena karya itu bukan itu. Tapi politik seni buat mereka. Jago politik gitu. Bukan, maksud gua karya itu di bahasa Indonesia sendiri. Kalau itu seni, Apa? seni berpolitik tuh ada. Seni berpolitik. Bukan, orang kerja bakti itu berkarya. Tapi ada Itu tuh seninya. dia do something. Tapi ada Karya seninya. itu ada kontribusi. Perang aja ada seninya. Karya itu kontribusi. Iya, iya. Jadi bahasa jadulnya yang artinya kontribusi sebenarnya. Mau seni mau bukan. Oke. Itu kan Cuman sebenarnya kalau kan melakukan action. buat kita seniman, kontribusi kita dengan seni. Jadi Kayaknya nanti akan kita spesifikasikannya aja ke ranah seni yang sifatnya seni lebih ke sebuah Artistik apa ya? atau apa? Sebuah karya karya seni. khusus, karya kreatif. Karena kalau misalnya lihat kru semua berkarya itu. Nah, itu nanti kita akan bahas itu. Kalau yang pertama kedengar lo seni itu apa? Seniman sama pekerja seni. Jadi, Kalau gua pertama gua dengar seniman yang langsung masuk ke gua adalah Orangnya agak Seniman. sedeng gitu enggak. seniman itu penikmat seni. ini Jadi yang dia melakukan membuat karya Bukan tadi kan aku juga dia menikmati juga. Atau yang cuma dengerin doang, menurut gua tuh seniman juga. Ini siapa Maksudnya, nih? mereka yang menikmati seni itu, mengagungkan seni atau menyukai seni itu. Jadi kalau menurut gue, seniman itu adalah orang yang menikmati hidup. Emang ngarang ya. Kayaknya itu udah kesimpulan tuh ya. tadi. kesimpulan udah selesai kayaknya nih. Apa kerja seni? Kerja di sini kan cuma dari sana tadi kan cuma di duit doang. Pekerja seni. Ada definisinya, pekerja itu kerja ada pamrih mendapatkan uang, cuma itu doang. Pekerja itu dari situ, gitu. Tapi lu tau gak sih kalau banyak orang yang kerja nggak peduli dibayar apa enggak? Apa orang bekerja Iya. nggak peduli dibayar? Iya. Kalau itu Karena dia beli something. kerja bakti, ya dengan kebayaran Dia juga. kerja juga kan. Dengan bilik. Iya. Iya nanti akan Gini loh. diseberangkan. Kita memojokkan kata seni itu sebagai seniman ini tuh sebagai profesi atau sebagai identitas. Nah tadi itu, Nah itu nanti kita akan seberangkan. Ya, tadi kalau- kan udah gua gambarin tuh, makanya sebagai identitas dia, makanya ada hasil, ada yang dibayar, makanya seorang pelukis dia melukis sendiri dengan dia di order, nah dia pekerja seni ketika dia di order. Tapi ketika dia melukis sendiri, menuangkan rasa, seniman. berkarya di seniman. Karena dia tidak butuh nilai harga materi ya. Nah, dia menginspirasinya aja diwujudkan. Tapi kalau lu order ke gua pekerja seni. Tapi tetap Dengan karakter yang sama. tapi tetap berkarya tuh. Tetap. Karya, karena karya. Makanya konteks berkarya dan berkesenian ini berbeda. Ketika dia berkarya, dia mau menghasilkan nilai seni, tapi kalau dia di order ini dia dia karya, bukan nilai seni. Karyanya yang dibayar. Karyanya. Itu setuju. Karena kalau misalnya ngomongin seninya sendiri, Padahal- sebenarnya kan kalau di seniman ya itu sesuatu yang mengalir dia nggak Iya. bisa nggak bisa di Kita- direct, nggak Bisa bisa by di- order Jadi ya. gini, kalau pekerja seni kita dibayar orang lain, kalau seniman kita dibayar diri sendiri. Ya. Apa? Nggak, gini. Coba tar dulu. Apa dari Ini dulu seniman? ini dulu. Bang Dar dulu. Apa yang terlintas dari seniman sama pekerja seni itu, kata itu terlintas apa sih sebenarnya penjabaran melalui berdasarkan pengalaman? Kalau gue sih seniman yang nggak pakai pikir-pikir ya, yang terlintas aja. Kalau seniman tuh biasanya dia meng-create. Kalau yang kerja seni itu Cipta, produce cipta. biasanya, istilahnya ada dia membuat sesuatu sama menduplikasi sesuatu. Misalnya gue pengalaman gue lah, gue bikin amplifier dulu, menurut gue seniman karena gue nggak mikirin apa gue cuman ngebangun sound yang bagus, ngebangun nanti setelah jadi prototype-nya itu akan diduplikasikan. Nah itu yang pekerja seni itu, yang rangkai, yang bikin kabinetnya, yang ngelapisin itunya, ngelapisin. Tapi yang seninya
Itu masih Itu dalam meng-create. kategori pekerja seni. Gue bisa kasih contoh misalnya gini, yang orang Buat familiar gua sih, gampang iya. tahu. Bukan hanya. Bedanya Bill Gates sama Steve Jobs di situnya berarti. Si Steve Jobs ada seninya dia bikin komputer. Iya, dia meng-create Bill Gates enggak. ide yang Bill Gates gua agak setuju yang tadi yang pertama kali itu emang dia punya visi apa namanya? Ada visi, cuman gua bahasanya lebih ke meng-create sesuatu. Iya. Meng-create kan nggak usah didorong kan? Kreasi. Dia di jalan sendiri. Nah, ketika di order, nah si seniman tuh bisa jadi pekerja seni. Iya betul. Bisa jadi dua. Iya. Sebenarnya kan istilah aja kan? Iya. Istilah seniman, ya seniman itu apa sih? Ya pekerja seni. Ya. Kayak arsitek berarti orang yang kerja di arsitek kan berarti Nah, kan kayak kadang-kadang gitu. kan ada pengklaiman ya, gua Cuma karena seni lebih tinggi, lebih abstrak, Iya. nah itu bisa jadi perdebatan itu Itu aja. makanya karena ada bias yang Para ada bias pekerja di seni. situ. Gitu. Kadang-kadang Para seniman nggak mau seniman. dibilang pekerja seni karena gue seniman, gue murni. Ya. Tapi dia butuh duit kan. Ya, Benar makanya nggak sih? terus Nah, itu. beda. tapi itu persoalan yang beda. Iya misalnya beda makanya. Perbedaan itu ada di versus dan. Iya, betul. Karena buat gue nggak versus harusnya gitu. Sebetulnya Tapi versus ada yang versus. versus Versus ini itu. dibikin karena ada irisan seringkali kita menganggap kita itu seniman, sebenarnya kita itu pekerja seni. Maksudnya gini, kalau dalam kacamata gue ya, seniman itu walaupun sama-sama berkarya dengan si pekerja seni, tapi seniman itu menunjukkan karya yang original dari dirinya, ya kan? Terus di dalam karya itu selalu ada sebelum berkarya pun ada sensitivitas terhadap lingkungan. Itu seniman. Tapi kalau pekerja seni hanya berdasarkan memang itu pekerjaan dia lakukan itu untuk mendapatkan uang tapi kalau seniman tuh karena sensitivitasnya lah dia berkarya. Tapi kalau pekerja seni karena kebutuhan Ya, hidup kepekaan. maka dia bekerja. Nah, balik lagi ke yang tadi gue tadi meng-create sama memproduce tuh ketika kita punya barang misalnya gelas ini nih. Kalau orang yang pekerja seni atau pekerja biasanya gue bisa bikin nih. Iya. Niru bisa nih. Tapi kalau yang seniman pasti mikirnya, ini gimana idenya bikin gini ya? Iya, ada sensitivitas Keseimbangannya di mana ya? dan Nah, itu seniman bisa tuh gitu. Bisa seniman bikin tuh ada gitu. kegelisahan tertentu Iya, iya. di dalam dirinya. Setiap dia melihat sesuatu Startnya, atau betul. iya, Itu dia belum melihat buat. sesuatu. Dia Jadi bertemu dengan- urusannya sama sudut pandang berarti. sudut pandang dan gini, begitu dia memasuki suatu dimensi baru misalnya, dia akan langsung sensitif. Iya. Dia akan langsung terbangun apa istilahnya Abstraksinya gelora karyanya banyak. ya. Misalnya kayak apa? Ya kayak orang film misalnya kan langsung begitu lihat fenomena ini kayaknya gue mesti gambarin gini-gini segala macam. Tapi seorang pekerja seni adalah Apa tadi? lebih ke ikutan kerjanya gitu. Berarti Tapi nggak- imajinasi kan. Iya. Nah, walaupun misalnya di gerbong film ya, misalnya ada Anggi, ada yang lain bekerja. Nah, kalau yang lainnya bekerjanya dengan rasa dan ada Feel-ful sensitivitas, misalnya kayaknya gua mesti gini nih supaya film ini lebih gimana. Gua rasa itu di situ ada nilai senimannya di diri dia. Tapi kalau hanya misalnya kayak deh lampu gini aja, ini gini aja, itu mungkin pekerja seni, pekerja di bidang kesenian mungkin gitu ya. Ya enggak, makanya kalau ada sedikit tipis nih kalau kita ngomongin di ruang-ruang yang kolaborasi sih Pak. Kalau individual dia bisa dengan mudah memisahkan di mana dia bermain sebagai pekerja seni atau bermain sebagai seniman. Gitu. Seniman yang tidak terdistorsi sama nilai komersial. Kalau seniman kan arahnya dia karya. Kalau pekerja seni arahnya adalah penghasilan. Nah itu dia, Kan kalau gitu. di film itu misalnya ini rata-rata arahnya kan ya bisa dibilang rata-rata karya karena kan kolaborasi itu ujung-ujungnya membentuk sebuah karya gitu. Justru itu. Dia tidak bisa membuat komen walaupun gini. Makanya ini gua agak tipis banget kalau ngomongin film sih. Karena kolaborasinya banyak gitu kan. Ujung-ujungnya dia akan menghasilkan sebuah karya. Terlepas dia dari ada penghasilan atau tidak, tapi dia ada koridor-koridor aturan-aturan dalam sebuah berkesenian itu Sistem. harus dia penuhi. Misalnya ini seorang DOP atau siapa, dia harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuannya, kaidah-kaidah keilmuan dalam berkeseniannya, digabung dengan realitasnya, dengan naturalismenya segala macam, itu untuk memenuhi realitas di film itu sendiri. Gitu. Ya dalam dunia kamera aja kan ada DOP, ada kameramen segala macam ya mungkin ya. Nah di situ bisa kelihatan bedanya. Seorang seniman itu akan memunculkan karakternya entah di gambarnya atau apa segala macam kan. Pasti kan gitu kan. Seorang seniman akan berkontribusi batinnya ke dalam karyanya itu gitu kan. Ada kontribusi itu. Tapi kalau pekerja seni kan hanya misalnya ya udah Ya berarti gini ya. syuting aja Ntar dulu. ikutin Gini nggak? Seni itu apa sih sekarang gitu? Seni itu apa? Seni itu ya cara manusia untuk Seni itu keindahan. iya
cara Kalau mau ngomongin satu kata ya keindahan. Sebenarnya bukan gitu. Awalnya tuh persepsi. iya, iya. Seni itu persepsi. Makanya dia sangat subjektif, sebenarnya subjektif banget. Subjektif dan bisa juga diobjektif. Sebenarnya gini, kenapa judul ini muncul? Karena kadang-kadang ada penghakiman terhadap kesenian oleh orang yang sebetulnya tidak berkarya. Itu sering terjadi. Dia merasa dia seniman, padahal dia hanya seorang pekerja seni yang tidak punya karya. Itu seringkali, enggak, gue ngerti seni, kata dia. Tapi gue pernah ketemu orang yang nggak tahu kalau dia tuh bukan seniman. Dia taunya kalau gue udah di sini berarti gue seniman. Dia nggak tahu. Seniman justru sebenarnya nggak merasa dirinya seniman. Karena dia nggak tahu. Iya, gitu. Jadi dia bukannya karena pengen, tapi dia karena gue kira emang begitu. Jadi dia emang lingkungannya begitu, berarti gue kira gue seniman. Padahal bukan. Jadi ada orang-orang yang sebenarnya tuh innocent dalam hal itu, nggak bersalah gitu. Tapi kita banyak juga karena saking banyaknya yang pengen ngeklaim, mereka kena juga semua itu. Iya, iya. Gue sih nggak setuju kalau misalnya orang seniman punya karya, yang nggak seniman nggak punya karya. Kalau ujung-ujungnya karya, dulunya punya karya. Cuma masalah nilai dari karya itu sebenarnya. Bukan soal karya, jadi Orang yang sensitivitas nggak ngapa-ngapain aja itu punya karya. keterlibatan Nggak ada orang dia. yang berkarya. Dia melibatkan Iya kan? bukan soal karyanya, Karya Bang. kan Tidak Tapi- melakukan apapun itu sebuah karya, nothing. Iya. Jadi bukan karyanya, maksud gua tadi Nihil. dia melibatkan Iya, iya. sensitivitas dia. Bahkan seorang marketing perusahaan itu bisa dibilang seniman kalau gua. Ketika dia meng-create cara marketing yang ajib, misalnya perusahaan itu menjadi ini, itu seorang seniman juga. Seorang bankir bisa jadi seniman juga. Kalau gue bilang tadi visi, itu sebenarnya tuh bahasa ini aja. Tapi sebenarnya sudut pandang, cara dia melihatnya. Hmm. Kayak misalnya lu ngomong amplifier atau gelas tadi, kita nggak ada yang sama men ngeliat tuh. Tapi yang ada general, oh gue pakai buat minum aja sebagai fungsi. Nah sedangkan yang ini bisa jadi ini lain. Dia berpikir dengan sudut pandang orang yang nggak tahu ternyata dia sendiri. Saya melukis, tiba-tiba dia melukis, menurut dia begitu kan. Orang yang nikmatin belum tentu sama. Nah itu tuh subjektif banget, punya sudut pandang sendiri. Jadi yang si pelukisnya seniman, yang ininya dia bisa menikmati karya seni. Dia jadi mau dibilang seniman juga apa enggak? Salah. Gue sih nggak sama label, gue nggak terlalu ini sebenarnya. Nggak ribet di labeling. Tapi dilihat dari apa yang udah dibikin aja. Pada akhirnya kan gitu kan ujungnya. Gitu. Tapi kalau misalnya dibikin, dia nggak pernah punya ide, dia nggak apa, tapi dia mengerjakan ide orang, keren banget. Seniman bukan? Nah, itu gimana? Artinya dia melibatkan sensitivitas dia. Iya. Makanya jadi keren kan. Nah, berarti kan Artinya lebih ke dia- sensitivitas. Artinya dia seniman. Titik-titik Dia punya titik pembatasnya iya, itu. kan seni itu kan tercipta dari 3, cipta, rasa, dan Karsa, karsa itu kan. karsa. Nah, kalau itu dilibatkan, otomatis dia adalah Iya. seorang seniman. Iya. Walaupun ada embel-embel finansialnya. Iya, nggak ada masalah. Iya, Itu kan soal lain. Kalau menurut Ya, gue betul. seniman atau bukan itu orang tuh dynamic. Kadang dia seniman, kadang kagak. Menurut gue begitu. Kadang dia seniman, kadang dia Iya. gimana? Kadang dia seniman, kadang dia cuma kerja doang. Kadang dia cuma Tapi kerja juga kita dalam selalu konteks begitu tau. konteks kesenimanan dia Bukannya- adalah seorang seniman. Misalnya gue tetap by order nih, Ah. kerjain. Tapi kan gue tetap harus melibatkan maksudnya Rasa, expertise, skill insting, yang rasa, kita intuisi. punya untuk memaksimalkan Contohnya hasil gini, itu. Cipta. kadang Iya. dia pas lagi mampir di jalan, duduk di bangku, yang itu karya sedih banget, tapi dia cuek aja. Di situ dia nggak bukan seniman, dia nggak bisa menikmati karya seni orang lain. Maksud Jadi gua, kalau seniman tuh dia harus menikmati karya seni yang lain juga. Iya, Bisa karena menikmati yang lain dan bisa melakukan diri sendiri tapi bisa Iya. menikmati. Dengan sudut pandang masing-masing ya, persepsi masing-masing. Jadi yang kayaknya ya, gue sih nggak tahu. Menurut gue sih seni itu persepsi. Jadi makanya mau bikin mau enggak, dia ada di situ gitu, ada seni. Gitu. Kalau orang nggak ngerti seni, ngeliatin lukisan, ngapain gitu? Makanya ya, kalau ini kita mesti satuin dulu definisi seni tadi, seni itu apa. Ya kalau saya di persepsi gimana? Perspektif, artinya sudut pandang seni itu. Cara menilai berarti kan. Kita tanya, Iya, tanya KBBI aja, seni itu apa. KBBI. Dari keluar kayak seni. Tapi kita sih ngobrol nggak pernah dapat kesimpulan apa-apa. Kita emang Biasanya nggak- masing-masing iya, masing-masing nggak- kan justru kadang-kadang nggak boleh Iya. kesimpulan kita. Karena nol. Biarin Emang- aja emang kesimpulan jangan masing-masing. disimpulin. Iya. Iya. Open aja. Karena obrolan kita pun Maksudnya sebenarnya kita obrolan nggak obrolan sepakat. nggak perlu. nggak perlu sama lagi pendapat. Iya. Tapi ini kan emang sering ya dari zaman dulu kan sering apa namanya ada
dikotomi, ya gue seniman, gue pekerja seni, ya kan? Sebenarnya Ada kan itu kan? gue tuh terganggu dengan dikotomi itu gitu. Makanya itu kenapa harus ada Iya. itu dikotomi itu. Makanya kenapa harus versus? sementara Nggak, ini bukan beririsan, kalau yang gitu. nggak paham nggak apa-apa punya statement Iya. gitu. Kalau orang paham dia nggak gubris juga itu. Enggak, makanya Menerjemahkan. semua orang kan punya perspektif, punya Betul. definisi sendiri juga. Kalau Pokoknya- menurut KBBI itu kan orang yang mempunyai bakat seni dan berhasil menciptakan menggelar karya seni. Ya Itu makanya kan tiga bisa memang. makanya Itu tiga kalau unsur kayak tadi gini itu doang. ada cipta, rasa dan karsa itu terwakili oleh seniman. Tapi kalau pekerja seni dia nggak mesti memiliki cipta. Ciptaan bisa datang dari orang lain. Tapi dia melibatkan rasanya. Dia rasa bagaimana Ya kan? ini, bagaimana karsanya dia Ketika harus dia di- Tapi nggak harus sesuatu yang original. Enggak. Iya, itu Nggak kalau ada seni yang pekerja original. seni. Jadi Nggak ada gini, yang original kan? Enggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau misalnya Yang ngerjain original ide hanya orang Allah pun, aja. ngerjain Udah ide- ada semua tuh. Memori bunyi, memori lihat. Kita hanya mengumpulkan kan? Kita mengkolek, mengumpulkan, ya kan? Iya. nah, Karena itu melahirkan data. sesuatu. Itu data. Itu. Iya, pengalaman gue di sound instrumen gitu kan. Dari KBBI Itu juga kan ada kalian dua membuat kiblat karya kan. yang bermutu. British sama Amerika itu nggak bisa. punya referensi. Kuping kita udah di. Gimana ngebedainnya kita udah tahu kan? Udah. Kuping kita udah punya memori Nah, kita menggabungkan itu jadi sesuatu baru. Baru bukan Jangan berarti buka pakai original, buku. tapi baru itu ada Artinya referensi kan. di Inggris. Ya mungkin kita akan Nggak ada. menambahkan Nggak, sesuatu beda. untuk Art itu kekuasaan. mengungkap lagi itu kan. Art itu kekuasaan. Nah kalau dia hanya pekerja misalnya, pekerja di bidang kesenian, tapi dia melibatkan rasanya, ya. Nggak harus kesenian sih di bidang apapun. Iya, di bidang Iya, apapun. bidang melibatkan. apapun. Makanya tadi gue bilang seorang Sepanjang dia marketers, tidak mencipta, seorang dia bukan marketers seniman. perusahaan, dia juga seorang Dia saya seniman, semuanya. ya kan? Yang paling pedas banget saya ini. Wih. Yang pedas banget, Bang. Hah? Iya itu benar. Iya, Yang betul. itu. Cuma gua nggak nendang nih, boleh atau lagi? Kalau di bahasa Inggris lebih bagus, Bon. Iyalah. Artinya the expression of human creative skill and imagination. Nah, makanya di situ ada cipta, rasa, karsa. Kalau menurut gue, imajinasi. Dan imajinasi. Imajinasinya. Imaginasi yang Iya. dikaryakan gitu. Iya. Biasanya di situ ya. Yang dituangkan. punya Dia, nilai dia ya. menitipkan imajinasi ke dalam karya. Mereka Dalam kadang-kadang kalau sebuah wadah lah. ngelihat sesuatu kan, wah ini kayaknya seni banget sih ini, kayaknya ada spiritnya di situ kan. Itu kan kadang-kadang kalau misalnya Ada spiritnya. pakai mata yang biasa kan cuma selewat aja yang gue bilang tadi. Kalau ngeliat gelas, ini idenya gimana sih bikin gini gitu, bukan tentang gampang bisa bikin, gampang bisa bikin, cuman Tapi kenapa idenya, dia bikin iya, kayak gitunya? itu pikiran biasa seniman gitu mikirnya. Imajinasi kan dari image. Image artinya gambar, artinya Abstraksi. pandang sama. Hmm, Jadi sesuatu bukan yang gayaan, gambaran, bukan belum image. dibikin, Iya, bukan udah image kebayang. pasti. Iya. Abstraksi. Image dari nasi. Iya abstraksi. Jadi kalau misalnya gue kasih ada tuh contohnya gini deh. Waktu itu Steve Jobs begini Gi. Ada yang ngasih saran komputer monitor di desktop itu touchscreen. Terus Steve Jobs itu nggak pegel apa ya tangan lu ya? Orang lagi ngomongin apa dia palanya udah jauh banget ke depan gitu. Itu lo nggak pegel ya? Kenapa nggak di sini aja? Ya, itu kan imajinasi gitu. Itu image. Tapi Dia kan itu bukan gara-gara dia ke Indonesia bukan? Ya, itu soalnya Makan di warteg gitu. Iya, nunjuk itu touchscreen kan. Idenya tas. Apaan? Imajinasi tadi. Lu kalau mau Imajinasinya udah jauh, kalau kan? mau touchscreen yang deket tangan lu lah. Lu ngapain ke sono? Jauh, gitu. jauh. Artinya Mouse. Hah? Yang mouse. Maksudnya ngomongin mouse apa tas? bukan touchscreen. Kalau mouse kan ngambil dari dia, ngambil dari Iya, dia. colongan lah itu dicolong juga. Nyolong Bukan dulu. nyolong sih, maksudnya karya orang sebenarnya. Karya Iya. siapa? Mouse itu dari siapa sih awalnya? Apa sih? Xerox. 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 Xerox fotokopi. Iya. Cuman sama investornya sama direktur-direkturnya. Oh gitu. Apaan nih? Tapi dia punya bayangan udah jauh banget ke depan gitu. Kalau si Steve Jobs kan dia kan pakai trackpad ya. Iya, iya. Iya kan? Konsepnya dari trackpad. Iya. Artinya tuh sesuatu yang gue tuh nggak perlu coding lagi, langsungnya dari jari gue mau ngapain gitu. Lebih ke praktis, dia ke fungsi sebenarnya gitu. Makanya begitu di touch lu nggak pegel apa ya tangan lu ngangkat gitu. Itu gue sendiri nggak nyangka tuh dia ngeliatnya kayak gitu. Berarti programmer itu seniman bukan? Seniman. Ya, makanya Karena itu dia kan bawa- biasanya programmer itu kan dia melakukan sesuatu yang istilahnya Sepanjang dia Koki, meng-create. koki seniman bukan? Seniman dong. Oke, Biasa seniman. aja jawabnya nggak usah nyolot. Anda jangan nanya yang udah pasti, bro. Kadang-kadang menguji sifatnya. Oke, nah, seniman. makanya nggak suka diuji. fine line-nya di mana gitu seniman Harus itu ada yang keren. apa gitu. Karena kan seniman itu tidak kalau ngomongin yang lebih kayak kalau ngomongin seniman
seniman murni gitu yang tidak memikirkan secara finansial, tapi dia hanya melakukan apa yang dia mau. Tapi kan kalau yang dunia ini semua memang dari fitrah kita semuanya dikasih seni. Sebetulnya ya kan. Nah, itu tadi kalau gua Kan sih tadi gue bilang ya orang bisa menikmati hidup aja. The Art of Menikmati War. hidup. The Art of War. Siapa artisnya senimannya? Jenderal kan? Prajuritnya? Yang mati-mati? Nah dia nilai seninya bukan di situnya, tapi nilai seninya dia bermain Nah, iya. pedangnya atau segala macam. Kan? Karena Atau dia bermain sesuatu yang melibatkan visi kan, sesuatu yang melibatkan imajinasi. Gue Iya. bayangin sebelum nyerang gue begini nih, ya kalau dia hanya ikut perintah aja misalnya serang dia lari Iya. sana doang ya dia hanya dia eksekutor. iya serdadu aja. Aduh. Pekerja. Iya, tapi kan dia harus punya trik segala macam. Nah, itu iya. lah di situ nilai itu seninya. seni yang Gue buat punya individual satu ya. ciri Iya. nih, yang bukan seniman. Apa? Semua yang bisa diganti sama AI, Sama? Ya, itu bukan seniman. Pegawai pabrik, Jawab tukang tangan pabrik. dulu, AI itu apa? Artificial intelligence, Artificial intelligence. intelijensi buatan, Hmm. pakai algoritma, pakai data gitu. Semua yang ngambil ke seni bisa mereka ganti. Karena Berarti mereka semua yang emang bersifat assisting dong. assisting, Itu bukan seniman. tool, Ya. tool Tapi sifatnya. seniman boleh pakai tools itu. Boleh dong. Boleh Jadi lah. senimannya boleh, tapi yang membuat tools itu pun seniman. Seniman dong. Pasti lah. Udah pasti. Tapi Toolsnya bukan. buat toolsnya bukan. Nah, ini ada titipan pertanyaan tadi nih waktu gue upload tema ini. Ini seorang model. Sebenarnya gue tuh model tuh seniman atau bukan sih? Ya. Nah, itu titipan pertanyaan Coba ya. kita lihat. Coba dulu. Ya, kalau model ya. Model Seniman. Coba kita datangin Ya, dulu oke. Nah, supaya tahu gitu. kita Indah nggak gitu kan? Bagaimana dia mau Saat itu. bagaimana supaya dia tuh merasa dia seniman. Coba gini. Bisa dinikmati nggak gitu. Oke, sebenarnya gue gini, kasih contoh. Dia ada effortnya. Dia melakukan effort untuk membuat dirinya indah. Nah, ya. Oke, gue kasih pertanyaan nih. Pembentukan badan Gua kasih atau pertanyaan nih. jalan gitu kan. Kasih pertanyaan. Ini ada model kembar nih. Kembar. Dua potong rambut sama. Hmm. Pakai baju yang sama, mengiklankan produk yang sama. Nah, Hasilnya beda. Apa? Hasilnya mungkin nggak sama. Hasilnya. Iya. Harus apa dulu? Fotografinya. Outputnya apa? Misalnya Apa? fotografi Fashion. fotografernya sama. atau catwalk apapun itu, model ya. Ini kembar nih. Iya. Sama nggak? Tapi Hasilnya dua-duanya apa? seni. Maksudnya? Yang Apapun itu lu pilih aja. Mau foto, mau apa gitu. Ya, Iya, kalau sama nggak sama kalau lu pasti nggak beda, sama. lu bilang beda ekspresi kan manusia dia udah dibagi nih, mau kembar Ya duplikat udah, tuh. yang membedakan itu apa? Yang satu bisa nggak menerjemahkan, misalnya dia iklan haus, minum. Nah, Ketika dia minum kan kita udah punya standar ekspresi itu. Wah, Bagaimana sih? Gimana? Gimana? Nah, ini orang supaya cepat beli. Nah, Hard tapi sell, kalau hard hard sell, orang pokoknya beli lah, wah enak banget. Tapi kalau kita, kalau dia iklan, dia adegannya minum tapi bulan Ramadan dan dia buka, Ah. terus dia teh botol apa? Kan dahaganya Oh, itu yang ngomongin di-capture. konteks Kan jadinya. enggak, sebentar dulu. Kan masuk ke ekspresi. Ah. Ini udah kembar, Ah. tapi yang satu mampu mengekspresikan ya itu. Berarti itu kebutuhan. bedanya. Bedanya Itu dari bedanya. Nah, situ. ini menarik nih masuk ke ekspresi ke Ya pastilah, yang satu latihan, satu konsen, satu enggak mungkin. Aktor Iya. tuh seniman bukan? Seniman, Pak. Nah, ini makanya ada perspektif Dia lain. menghasilkan Kalau sesuai- kata siapa pemain hitam yang tua? Morgan Freeman. Morgan Freeman itu aktor itu bukan seniman, Apa dong dia? tapi dia Performer. keterampilan. Performer dia. Ya, Iya, dibilang keterampilan. artinya pekerja seni. Iya, jadi dia mempunyai skill untuk bisa mengadaptasi apa yang diperlukan, apa yang diarahkan. Karena itu kan melalui pengarahan dari seniman ya kan. Jadi Nah, itu- diarahkan oleh si director, Iya, melakukan ini, ekspresi iya. ini, emosinya seperti ini. Itu pendapat dia sih. Ya itu pendapat dia. Tapi itu, Kalau itu bisa masuk akal juga sebenarnya. Masuk akal. Nggak bisa, Sangat ya. masuk akal. Nah, ini masih bisa dari sudut pandang kalau lu menghargai lu segitu. Kalau orang aktor, pertama ada seorang pelakon, seorang aktor ada observasi. Dia melatih diafragma, dia melatih ekspresi. Dia harus banyak referensi. Dia nggak pernah ke planet Mars. Tapi bagaimana kalau dia tiba di Mars, kayak apa dia rasa? Nah, kalau dia melakukan itu gue rasa dia seniman. Iya, nah itu dia melahirkan. Kalau dia melakukan Tahu itu nggak ya, Spielberg waktu mendireksi Steven lihat dinosaurus? Dia nggak bilang itu dinosaurus yang lu lihat. Dia bilang ke aktornya, yang lu lihat anak lu di sana, anak pertama lu manggil lu. Yang dia keluarkan itu yang dia ada di dalam pikiran.
Dia seorang profesor. Berarti bukan seniman, tuh pembohong. Sebentar, bagaimana melahirkan? Seniman itu bagaimana melahirkan ketika dia sudah Iya, bisa makanya melahirkan? dia bilang keterampilan. Ya, jadi irisannya jadinya ada irisan lagi nih. Biasanya kalau misalnya yang tadi yang performer itu yang lo bilang tadi yang keterampilan itu dia kan effort tuh melatih diri segala macam, imajinasi dan lain. Itu biasanya kita bilang apa? Oh dia profesional tuh. Kalau bilang gitu, kita nggak bilang seniman. Tapi kalau dia Iya, profesional. Iya, Oh profesional dia. tapi keseniman itu sendiri kan memang bukan label sebetulnya kan. Ketika dia melibatkan rasanya di Ya, dalam itu sih lebih Orang dalam. itu Tapi ada sekarang jadinya label. akhirnya kan jadi label. Makanya problemnya tuh justru di labeling. Ini di dunia lo nih ya, di dunia lo ya. Seorang Direktur lah. kameramen ya. Apa harus kameramen? Enggak, kameramen misalnya. Sama misalnya DOP apa kameramen beda. Beda. Satu operator, saya lo DOP. satu udah. Nah. dengan anak DOP buahnya. nggak harus pegang kamera. Dengan anak buahnya ya kan. Ini Ngomong-ngomong doang, DOP. meng-create video klip nih ya. Nah, Iya. ya. Sama orang yang syuting kawinan ada dangdut. Itu bedanya apa? Satu boyang, satu enggak. Satu boyang. Ya ini ada kawinan nih, ada dangdutan. Dia adalah video syuting yang dibayar oleh si pengantin untuk mendokumentasikan itu. Itu bedanya apa? Itu Nah, bedanya dari apakah fungsi salah satu sebenarnya. seniman dari dan fungsi salah satu outcome yang satu fungsinya konsepnya lebih ke dokumentasian, Hah? yang satu lah emang untuk meng-create Estetik. Jadi kita kan, ada nilai, ini nilai nih. estetikanya sebenarnya semua ada sih sebenarnya kalau Kita- kita ngomongin di kawin. Iya, makanya gua kalau saat mana karya dia ya karya. saat mana dia akan menjadi seorang seniman, saat mana dia hanya menjadi Nggak. pekerja seni. Enggak, Ada kalau di untuk kasus DOP, itu. sebentar, kalau di DOP dia Kalau nggak meng-create dibayar, lu jadi lagi. seniman. Enggak, Ya itu balik lagi melibatkan rasa itu, dia membuat sesuatu yang berbeda. Ada satu mungkin contoh dari- lagi. Itu Yang sering itu bahas yang kita Kalau temuin. kawinan itu dia buat sesuatu yang perspektif beda ya atau berbeda, gimana ya kan? tapi ujung-ujungnya sama, orang bisa menikmati itu. Iya, Ada, harus. ada satu contoh lagi. Orang dari iklan masuk ke film nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kata orang siapa? Ini orang iklan. Biasa dong. Sensi. Tapi gue tanya sama lu. Singkat. Gue tanya sama lu, ada nggak? Banyakan mana yang bisa? Wah, ya udah beli tantangin. Hanya biasa aja. Bener, Kenapa nggak bisa harus tinggi? Karena dua itu fungsinya beda. Balik ke fungsi kan. Iya. Ya Yang pelan satu aja. buat jual barang di film. Tapi banyak yang Filmnya mengklaim. itu barangnya. Tapi banyak yang mengklaim tuh director bisa bikin film juga. Karena satu kata director doang, bukan director of apa. Tapi kan iklan itu film juga, film iklan. sih. Iya. 20 cuma 30 detik. Film juga kan? Dan kadang-kadang susah loh Dia bikin menjual barang ide yang film yang lain panjang 30 menjual detik itu. Iya. menjual lendir atau apapun itu. Cinta Dan- kasih sayang dan Nah, agak Valentine dan apa segala macam yang dijual itu gitu. Apa hubungannya? Gue ngomongin kita ngomongin fungsi. Yang satu fungsi buat ini. Nggak, balik Video dulu. klip. Video Balik. klip fungsinya, produknya adalah lagunya. Iklan produknya adalah ya barangnya. Ya produknya. Film produknya ya filmnya. Itu Ceritanya. bedanya. Ceritanya dong. Experience-nya Experience-nya. Iya the whole visualnya gitu. bisa Iya, jadi mantap. sebuah propaganda Iya. seperti film-film yang Iya, semua perang, film perang Hollywood, semua propaganda. Keren dong. Gue tuh gini, kita kasih empati ke orang, ke Pak Henry Wings atau ke orang iklan lah. Nah, coba Pak Henry Yang Wings. punya barang. Iya, coba. Nih, Nah. Pak Henry Wings. gue gak peduli sama acting lu modelnya. Gue pengen barang gue kelihatan. Orang gue mau jual barang gue. oh enggak dia peduli Pak. Dia peduli. Jangan Henry deh, yang lain deh. Tapi director iklan itu seniman apa bukan? Seniman lah. Seniman. Apa pekerja seni? Seniman lah. Pekerja seni apa seniman? Seniman. Tapi kan yang seniman kliennya yang gue maunya begini. Enggak, Lu mau bikin gini aja Makanya kan? dia, Lu? Iya, makanya dia harus melibatkan Hah? Dia ngorder. Iya. Berarti Tapi pekerja seni dong. working as order based. ya kalau cuma dia ngikutin aja tanpa dia melibatkan cipta rasa karsanya Even sama dia. rasanya juga. Nggak bisa, Dik. Ya, Nih, lu kan- nih, lu kan nih, di- nih, lu nih. kan Kalau orang yang iklan nih, melibatkan gue tanya sama lu. Iya, gua contohin Operator sederhana aja, nih. gitu. Nih yang terjadi di iklan di Samsu dari lu yang punya produk datang ke agensi. Dia pikirin nih bagaimana ini nyampe ke segmennya nih. Apa risetnya, siapa pasarnya, bagaimana. Sampai di sini dia punya ide, kita bikin gini deh untuk visualnya. Mesti. Nyampe ke director. Dia menguatkan bagaimana ini menjadi visual. Sampai ke director juga. Oh, iya, iya. Apa ya, kelas saya. Tuh, begitu. Oke. Enggak. Reaksinya Karena Apa dia sih? akan berpikir nih berapa
yang megang dari mana, fontnya udah bagus belum, ketertarikan itu director bukan Bedanya agensi. direktur yang baru yang lama tinggal yang kalau yang baru. Yang baru gini bingung, Kosong-kosong. nggak tahu. Sama aja kosong-kosong juga. Nggak, sama nggak tahu, nggak tahu. Color palette nggak Jam ngerti. terbang, Ji. Karena misalnya lu mungkin kalau yang orang yang lama yang baru itu udah lebih Tetap. paham dengan Kalau konsep. di- Oh, close up itu Tapi nggak- penggunaannya untuk ini. Tapi membedakan effort. Kalau yang effort kan, oh dia effort banget kan. Tapi kalau yang udah experience kan kayak seolah-olah dia nggak Kayak nggak effort, effort, padahal effort. kan- Padahal kan emang Iya, udah itu dia. Itu lain lagi. Dia punya konsep sendiri. iya. Poinnya Tapi gini, dua-duanya seniman nggak? di iklan Nah, yang itu dia, makanya. di iklan yang dibilangin sama Ading, yang punya ide siapa? Agensi. Agensi. Pasti agensi. Ya kan? Enggak, yang Director punya bukan? yang gini, yang punya ide dasar, ide komunikasi agensi. Yang Iya. punya ide eksekusi director. Director. Nah, Ya. untuk visual itu ada director, tapi komunikasi berdasarkan Agensi. fungsi siapa? Supaya Agensi. barang gua kejual. Agensi dong. Semuanya mempunyai ide. Semua, Bang. Yang mempunyai ide pakai lampu ditaruh di atas ski jadi itu Yopi. Dia Yang punya ide background dikasih ini art director. Bisa nggak dibilang satu iklan, ini ide directornya? Bisa nggak? Di kepalanya iya. Enggak, tapi kalau Bukan. ngomong Ada secara iklan. baik, ya Oh, iklan ini sebenarnya keren nih, ide ini siapa kalau nih? ngomongin film, balik lagi film lagi tentang orang Idenya film. director. Yang Sebenarnya benar. yang Mau Dia datang udah ada frame-nya loh. nggak ada Nggak. kadang-kadang. Nggak, Ada siapa yang dulu ada, yang nggak nilai? ada. Siapa dulu yang nilai? Publik. Ya publik nggak akan bilang agensi di Indonesia. Apa? Publik bilang director lah kalau iklan. Nggak ada akan bilang Oke, kan sutradaranya. Nah, si director sendiri, lu tahu nih, Gi, ini frame konsep bukan dari lu. Lu bilang ini ide lu, gimana? enggak agensi udah Kalau kalau agensi itu campaign-nya. campaignnya. Bukan ya, orang bilang, wah ide bagus banget nih. Anak kecil jatuh dari pohon. Nah, Mau lu visualnya kayak gimana pun anak kecil jatuh dari pohon. Ide itu ada anak kecil jatuh dari pohon. Enggak, itu jatuhnya hierarki dari sistem. enggak sama di kerja. porsi masing-masing. Lu jangan bedain kalau dia punya ide ini terus dia semua. Ini kan ada eksekusi sendiri nih. Ya tahu gua. Jadi kalau Lu tahu nggak kalau di luar itu di Eropa di Amerika agensi itu tidak pernah datang di eksekusi. makanya gini, Tapi editing dia yang pegang, director tidak akan mengedit. kita nggak Agensi bukan- yang pegang. Kita bukan kursus. Kita ngomong publik nih, awam. Blank. Iya, pasti dia tahu siapa Awam nggak direkturnya. tahu agensi itu apa. Iya, itu agensi nggak tahu. apa ya. Pasti director. Sutradara tahu. Tahu dia. Ini direkturnya kenal ini, yang bikin ini. Saya pernah lihat dia Tahu syuting. nggak yang gue dapetin apa paling banyak? Mereka nggak tahu ada saudaranya. Silker lu agensi. Lu nggak riset ke Bukan, bawah. di- Anak-anak itu aja dipanggil. Nggak ini. Riset buta aja. Tanya mereka yang panggil. bikin iklan siapa? Iya, Gak ada nyebutin saudara, Ben. sutradara lah. Kagak. Director lah. Masa mereka bilang agensi? Enggak, mereka nggak bilang agensi, mereka bilang si produknya. Ah, masa nggak pernah dengar gua. Benar. Itu yang paling sering gue temuin. Kalau yang Si- pernah Kalau gua lihat karyanya yang kalau yang pernah nyentuh gua- pasti director. Iya. yang pernah gua tangkap Iya, dari kalau misalnya pasangan ngomong umum ya, visual, baru. iklan itu yang Oh, bikin idenya advertising kalau menurut ceritanya mereka. gimana? Ya. Tapi kacamata umum kan gitu. Film baik. makanya Dan dia semua punya orang pertanyaan. tahu Film ada baik. advertising. Iya. Kata-kata advertising agency itu Di middle pendidikan up. tertentu. Kayak anak gue udah SMA dia nggak tahu agensi. Gue ada temen Iya. Dia agensi. tahu sutradara, dia tahu kameramen. Temen gue agensi. Saat ini Dia kayak tuh gitu gini, kayaknya. dia tuh yang ini dia concern dia tuh yang sebel banget sama orang tuh. Ini padahal ide gue. Yang dapat kredit si director. Yang dapat kredit si PH. Oh, selalu gitu. Makanya orang-orang agensi pada jadi director. Iya kan, maksud gue mereka lain lagi yang mereka alamin gitu. Kalau orang lama taunya produk itu dibuat iklan produk itu dibuat oleh si yang punya produk. Rata-rata gitu. Iya. Iya. Orang lama ya. Awam, paling awam. Iya, terus pertengahan sebelum sekarang ini orang udah mulai tahu yang bikin iklan itu adalah advertising atau biro PH, iklan, ya. PH ya kan gitu, ya kan. Tapi tidak berpikir seorang sutradara, tapi lebih ke package. Kalau orang advertising kalau gitu ya. biro iklan, orang umum awam pasti berpikirnya ya iklan di koran. Koran ya, maksudnya advertising ya. Padahal sama aja. Padahal sama aja. Kalau Sama sekarang aja, mungkin betul. orang udah mulai paham bahwa ada keterlibatan director atau segala macam di situ. Setelah lulus SMA baru tahu. Iya. Di awam yang nggak lulus SMA nggak tahu. Iya. Nggak, bahkan zaman dulu yang lulus SMA pun juga tahunya itu dibikin oleh Biro iklan. perusahaannya sendiri. Iya. Dulu gitu kan. Si Indofood apa? Iya, yang punya produk gitu kan. Langsung Sakti langsung. Enggak, tapi sebelum lanjut lagi nih ada pertanyaan. Coba dari Mang Ed, apa ada pengejawantahan tentang seniman atau kerja seni?
seniman itu dari mulai literasi Yunani berkembang ya kan, bahkan diungkap oleh para filsuf ya kan, Musuh barat ya. dengan menangkap tangkapan dewa, Zeus, Apollo, Fortuna ya kan, segala macam, Phoebus, Visi, Versum, Phoebus, Auti, Fortune ya kan. Dia itu kutukan, kalau orang-orang Yunani bilang kutukan dewa-dewa yang melakukan penyadaran seperti yang pernah dicontohin sama Julius Caesar ya kalau nggak salah ya, soal jurnal Journey itu awal-awalnya kan mading, kemudian orang-orang Yunani zaman dulu menempelkan berita-berita di dinding ya kan, menjadi pemberitaan buat publik untuk mengetahui oh ini berita ya kan, ternyata itu seni literasi pertama ya kan, yang Jurnal muncul. ya? Iya, jurnal yang sekarang dikenal jurnalistik ya kan, itu jurnalisme. Ya beda tipis ya antara pekerja seni dengan seniman ya, sama artis lah ya. Kalau gue lebih nyukanya artis dengan huruf T ya kan, ARTIST ya kan. Orangnya Iya, pelakunya emang dia aktif, dia dinamik. Kalau di seni rupa, musik barangkali dia memiliki gagasan yang pertama. Beda dengan pekerja seni tidak memiliki gagasan, dia hanya memiliki tor ya kan, oh iya harus bikin gambar Indomie hari ini ya kan. Ya, tapi kalau si seniman dia memiliki gagasan dan kemurnian gagasannya itu yang diuji. Yang diuji oleh yang namanya platform, konseptual, Kurator. ya penciptaan, S1, S2, kurator, tata kelola segala macam, dan sesungguhnya gagasannya si seniman itu adalah investasi gitu. Jadi kemarin-kemarin ini waktu pandemi kan ada gejala kejadian suruh ngisi tuh di form pekerja seni bantuan, ya udah lo aja, gue mah nggak mau karena gue di KTP iya karena gue di KTP gue harusnya lo pintar berdasarkan data BPS dong. Orang gue punya nick KTP gue nicknya seniman, gue bukan pekerja seni. Ngapain lu nyuruh gue? Iya, harusnya lo nggak kerja 2 kali nih. BPS, apa ke Humas ya Inkom ngambil datanya dari KTP. Oh Diki, seniman film ya kan. Dari situ dia dapat data, nggak usah perlu warga Bikin negara lagi. WNI ngisi lagi ya kan. Rancu Penghinaan di banget situ. ya. Iya. Kan ada yang mampu, ada yang enggak katanya. Dapat bagian. Iya. Ada yang mampu, yang memang dia seniman tidak butuh duit kan ada juga. Iya. Ternyata di G20 kemarin juga itu bergulir tuh. Akhirnya orang merasakan kehadirannya di GWK itulah masterpiece. Sesuatu yang gigantik gitu loh. Jadi apapun tadi bentuknya film, iklan, jingle lagu melalui radio ya, kalau karyanya audio enak didengar dan gigantik ya, gigantium Yunani banget itu ya, lagi-lagi Kalau gue bilang Ya. seni itu adalah yang melibatkan rasa, ya masuk gak? masuk, melibatkan rasa, sepenuh rasa. Menitipkan rasa maksudnya. Bahkan rasa itu dan logika bisa ketemunya 20 tahun kemudian. Iya. Ini dia nih maksud gue nih, makanan yang kemarin, lukisan yang kemarin gue ini. Kayak Avandi Iya. bentuknya pas mati ya. Iya. Taunya pas Mahalnya dia pas udah kemudian. lewat ya kan. Kecepatan. Iya. Jadi ada ya garis-garis beda lah antara ya benar-benar versus sih. Iya, Ada antara yang bener-bener versi. tipis kalau biru ya sama biru asli dicampur putih ya. Ya ini gagasan ya kan. Gimana caranya kemurnian si biru sama si putih dia bisa disatuin. Mau nantinya jadinya blue sea ya kan. Deep sea kedalaman ya kan. Ya itu dia di situ. Ya kan. Blue work, Blau. blue work. Dan sebetulnya tadi di bahasa Indonesia ya. Apa? Iya, KBBI. KBBI boleh dirubah. Boleh. Nanti ada kongres bahasa di situ dirubahnya, boleh nih. Hari ini seniman hari ini adalah
setiap manusia seniman bisa jadi. Gila juga loh, iya kan? Iya, dengan fitrahnya gitu. Waktu dia bicara pandemi itu menarik juga. Waktu pandemi terjadi, gue bisa kayak semacam bisa melihat bahwa yang seniman itu tetap bisa berkarya. Iya. Yang tidak, yang pekerja seni berhenti. Nggak tahu mau ngapain. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dan akhirnya butuh bantuan segala macam. Karena si seniman tuh di luar sistem. Iya. Siapapun Iya, di iya, luar sistem. Kelihatan kan pada saat pandemi itu kan. Cuman cilakanya tuh kita kan sedikit banyak ngomongin kalau ngomongin apa selebritis gitu, artis gitu. Artis itu kan kalau dibahas diturunin bahasanya kan berarti seniman kan. Jadi semua kalau misalnya lihat orang sering viral itu, oh itu artis. Iya. Itu salah juga tuh. Iya. Tapi nggak salah juga namanya orang awam ya maksudnya. Kayak dulu aja zaman Belanda, lo karena ada company juga. Iya, Maksudnya kayak gitu. Liberal aja itu sebenarnya bagus. Iya. Awalnya bagus. Menjadi jelek. nggak usah liberal ya, begini juga bagus. Kita disalahgunakan. Persoalan media Nah, itu dia. Propaganda Iya. untuk kepentingan. Iya, kayak artis kan media yang membuat kata artis. Kalau itu ini Ger, di kultural studi masuk tuh mulai media. Ya. Iya, komunike, iya kan, manifest masuk tuh. Kayak gitu-gitu. Apakah ini juga ada keterlibatan media sehingga tadi persoalan seniman dan pekerjaan seni Iya, banget. menjadi Karena gini, gue pernah ada pertanyaan tuh dari anak gue, ayah bahasa Indonesia yang bener tuh kayak gimana sih? Gila, gue kagak ada, Ben. Gue bilang gini, bahasa itu dari awal itu kesepakatan gitu, beda. iya Indonesia tuh kita Bukan. Jadi bahasa sendiri itu evolutif dia. Gak pernah sama sampai ujung kita bahasa kita udah lain lagi tuh. iya tapi kalau ditanya bahasa Indonesia itu apa yang benar ya harus itu apa Yang baku. Iya, gue kasih tau kalau ini kalau mau jawaban yang A B dibenerin nih A B B I gitu. Itu tergantung tuh jawaban struktural apa spiritual itu. Soalnya kan yang disepakati ada ejaan yang disempurnakan HB Yasin kan? Kesepakatan. Dan itu selalu berubah kan kesepakatan itu tiap tahun. Tiap tahun tuh updated. Selagi ada yang baru di update Iya. Iya, makanya Beberapa pemaknaan Serapan-serapan. daerah menjadi Enggak, maksud gua sekarang lanjutannya adalah pekerja seni yang misalnya orang melebalkan untuk pekerja seni, tapi dia kan pasti mendapatkan sebuah upah kan. Tapi kan dia melakukan suatu proyek kesenian. tadi kan udah itu investasi seni. Gagasan. Gagasan. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Begitu lu Awalnya gagasan. Nolnya dari nol Begitu zero. masuk ke Bukan transaksi. bukan Iya. ujung nilai uangnya Bukan. kan. Begitu lo masuk ke transaksi tuh ada macam-macam, Dik. Transaksi tuh gini, ada orang yang bikin upahnya cuma orang bengong ngeliatnya, itu dia udah masa dibayar banget. Itu pamrihnya tuh penghargaan orang. Cara menghargai kadang cuma diem doang. Kalau pabrik itu berarti pekerja seni. Enggak. Seniman. Itu dia maksudnya. maksud gua gini, Maksudnya gini. Menurut pada menurut gua seorang director ya film terkhusus gitu ya. Itu seniman, mau dibayar nggak dibayar menurut gua itu seniman. Ya. kalau menurut gue sih semua seniman bisa jadi pekerja seni tapi kalau pekerja seni Belum tentu jadi seniman. Belum tentu bisa jadi seniman. Ada nih gagasan. Ya balik lagi ke gagasan, ke ada Semua seniman pasti bisa jadi pekerja seni. bisa jadi pekerja Tapi pekerja seni belum tentu jadi seniman. Iya. Kalau Pekerja seni belum pekerja seni belum. seni belum tentu punya gagasan gue ditanya sama anak gue juga. Iya makanya kan ada perbedaan tuh, makanya kalau ngomongin aktor itu ada keterampilan. Tapi keterampilan itu kan kayak skill teknis apa namanya? Ya Tapi kayak kalau seorang aktor dia punya keterampilan tapi dia punya gagasan gue ini karakternya harus jadi seperti ini dia Iya. tapi diarahkan sama director. Walaupun diarahkan. Ya ini tadi yang biru sama putih itu. Iya. Gimana dia nyatuin apa Iya, beberapa director elemen yang sebenarnya bisa persoalan beda apa selaras. Sesungguhnya tuh leader. directing is only 10% and 90% is casting Pantesan lu tidurmu mukis banget. ada yang Ada bilang 10% ada yang bilang 50%. dulu kan gini, waktu gue ngedit Itu gue nggak sepakat juga tuh gimana. Director bisa transfer orang idenya semua dari dia, desainnya. Enggak, karena pada at the end of the day kan dia mau ngarahin kayak apa tetap aja ya, casting yang menjalankan. Kalau dia nggak bisa meng-execute, nggak bisa menjadikan itu ya naas gitu ya. Ya cuma jadi 5% dari sisi director aja. Kalau nggak ada research ya Makanya dia pikir gitu. Kalau 50-50 oke lah. Nah, ada yang bilang begitu. Aladin dulu nanya ke gue waktu dia TK, ayah disuruh nanya pekerjaan ayahnya apa? Sindrom berarti. Gue editor. Sindromnya minta lebih.
Gua ayah dia nulis editor. Begitu SD gua nulis. Terus abis itu gua mendirect. Ayo sebenarnya Nggak jelas. Tapi ya di kerjaan editor ya, kalau dia ngajuin dari draft, kan dari draft nih dikasih edit dong. Gue punya gagasan begini gini ya menurut gue ya. Nah itu pendekatan art tuh. nah itu yang jadi Itu yang mahal. Gua yaudah Iya iya. Nah, Itu terlihat dari beda mulai banget tuh huruf, kalau di editor tuh. huruf, Ada editor based on operator. gue memilih ada huruf dia ini secara crafting psikologis sendiri ya kan. untuk mulai visi dia, perspektif dia tentang Iya, sebuah kalau buku ya, yang gua kertasnya, yang gua- covernya ini ya kan. tiga ini itu bisa cuma tiga ini doang gitu. Karena yang create nulis tuh dari kertas kosong. Artinya gua harus bayangin duluan. Iya. Imajinasi duluan. Sedangkan direct lu punya instrumennya semua. Gimana cara lu bikin satu? Kan gitu kan. Tuh kayak yang kita mau gitu. Di editing lu punya sampah nih. Gimana cara lu daur Bukan ulang? sampah, materi yang berserakan, bukan sampah. Ya, itu bahasa editor ya. Gua tahu. Dia bahasa Inafet. Bedanya cuma makanan yang Inafet bisa tuh. dimakan, cuman dia tidak tersusun rapi. Nih, Bukan gua paling- sampah, tapi bisa dimakan. Ya, silakan. Dia punya ingredient. Ingredientnya. Gue sering-sering Apa-apa kalau nggak gue bukan menurut gue bukan sampah, menurut gue itu cuman barang aja apapun itu gitu. Tapi kalau karena Inafet hampir semua bilang Kenapa diksinya sampah, brother? karena mereka nih ya gue kasih tahu deh, hampir semua anak Inafet nih, kalau yang nonton deh Nggak, pokoknya kuncinya visi. dengerin dulu, dikasih skrip buang men, Dibuang. karena nggak bakal sama gambarnya. Nggak bakal sama. Apa mungkin karena dia juga nggak ngerti perspektif maksud dari sebuah isi yang tidak tertulis? Maksudnya? Ini kalau ngeliat skrip kan orang rata-rata lihat yang tertulis, Enggak. bahwa pengejauhan yang tertulis ini Bukan, diaplikasikan. dia begitu berdasarkan kejadian pengalaman dia. Enggak, itu metode, enggak semuanya kayak gitu. Nggak semua. Iya, metode itu. Itu Kalau dia yang udah suka sama skripnya, pasti dibaca. Maksudnya apa konsepnya ini udah tapi dia harus malah standar nyari baca skripnya. dulu. Masa nggak baca? Ya itu kan Bisa itu kan bertukar harga dari mana? kalau nggak Iya, kalau nggak baca pasti baca lah. ya, kalau Editor itu kan balik ke mau senior dedikasi. apapun kalau dia orang materinya harus dibaca. Ya pada kenyataannya hampir semuanya nggak ada yang baca. Ya itu yang lemah, itu berarti nggak usah Bukan, dihitung. itu kan dedikasi. Lu kalau mau kayak gitu hampir semua editor senior. Jadi justru yang amatir yang baca. Nah, tapi banyak juga yang cerita gini, begitu lihat gambarnya, dia nyari skripnya. Ya. Enggak, makanya dari itu kan kenapa ada sebutan dir di belakangnya gitu kan? Karena director, ya meng-create ya. DOP, Iya, editor lo yang nggak ada dir. nggak ada. Art director ada. Ada. Wardrobe stylist. Ini kayak penekanan makeup banget. stylist. Benar Editor benar doang, benar. nggak ada dirnya. Sahabat scriptwriter nggak ada. Scriptwriter. Editor ada film editor. Wardrobe juga nggak ada dirnya. Nggak, maksudnya masing-masing orang itu kan memberikan gagasan mereka sendiri kan, memberikan ide, memberikan kontribusi berupa ya itu tadi kan Pemikiran. effort seni gitu, effort apa sih, harmoni antara akal dan rasa yang Rasa. bisa menjadikan Iya. itu sebuah karya gitu kan. Jadi, kalau editor menurut gua kayak ini aja, kayak daur ulang. Orang yang daur ulang. Kalau misalnya masih berfungsi, ya udah pakai aja. Ngapain gue mesti bikin something else? Kok? Jadi dia emang Ini kayaknya nggak sepakat nih. Gimana? sudut pandangnya ada di situ. Nggak masuk. Oh, ada juga. Gimana? Karena kalau nggak Mana gitu ada nih, editor pasti menjahit dari nah itu problemnya. Lu kalau ngomong sama mereka paling Ideal kesel gitu, dengan kata paling menjahit. ideal gitu. Iya, kata menjahit kan ya ini pemaknaan diksi aja. Kalau lu nggak suka, ayo kita ganti apa? Ya, kayak mereka gue Paling sih jorok bodo amat. menata apa? Menyusun. Gue tuh dapat ini Cuman pemakaian aja, tapi kan job Tapi desk-nya itu jelas. Bisa dibedain nggak? Bisa nggak dipanggil editor yang hanya menyusun atau Oh, editor yang mengcrafting? Itu Saya sering. selalu bertemu dengan itu ya, jadi ujung-ujungnya gue sendiri yang gitu. Makanya kalau kita dapat DOP ternyata dia kameramen, kan berasa tuh. Oh, kameramen. Nggak dapat karena dia mahal. Oh, Diki mahal lah. Kita dapat ini misalnya. nah ini Nah, gini, sebenarnya itu belum ketemu aja Ini jujur, kayaknya jujur deh. Nggak misal. Nyindir gue dapet cerita banget. gitu, gue dapet cerita. Mahalnya sih karena itu tadi dia Nggak. pengen 50% Kembali ke Nah, ini banyak contoh tuh. Mau aktor, mau siapa aja, banyak tuh. Gue dapet cerita dari RP itu gini. Udah naruh harga segini sebagai editor. Ah, ngapain? Lu kalau mau naruh gue segitu, ya pakai tukang jahit aja. Nah, dia seniman lo bukan tuh? Bayar tukang jahit Dia aja. naruh harga nih. Ya. Dia seniman bukan? Ya kan dia mengenai harganya. Tergantung kalau senior bukan lihat karyanya dong, kerjanya dong. Hasilnya. Siapa? Ah, Itu bekerja seni.
Iya makanya dia pekerja seni. Seniman yang bekerja seni. Bekerja sebagai pekerja seni. Karena gini nggak mungkin malah hampir di semua Nah, kali. makanya fine line-nya di mana tuh antara pekerja seni dengan seniman itu? Itu dia Finalnya adalah Masih di lagi di commission kantor, work, ya? masih lama, Dik, masih finalnya meeting. finalnya Iya, adalah iya. if you good Iya, at iya. something, never do Oke, it for oke, free. iya. Nah, itu gimana tuh pendapat? If you good at something, Gua setuju. never do it for free. Gua setuju. Makanya seniman itu, ya kan dia katanya melakukan hal tanpa ada embel-embel segala macam. For himself. Oh, iya. gue setuju itu. Level itu Iya. profit. Cuman problemnya lagi nih. Dibayar itu konotasinya selalu ke duit. Kualitas. Itu problemnya tuh di duit kualitas gitu. selalu ke duit. Hah? Kualitas. Bukan, konotasinya si for free dibayar apa enggak? Dibayar tuh selalu duit doang. Ah, Ada yang dibayar dengan kebahagiaan aja. asik, asik. Ada yang dibayar pakai Ini pembahasan lain nih Nah, sebenarnya. sekarang kayak gini. Ini bisa dakwah. perang lagi nih ngomong bahasannya. Ada satu film yang saya tidak dibayar satu pun sepeser pun. Ini kayak konsep dakwah deh. Kalau tidak Bayarannya ada embel lain, di belakangnya bahagia gitu. Tapi dia embel di belakang bisnisnya lebih gede, nggak bahagia juga. Ikhlas, Ben. Ikhlas. Kuncinya ikhlas. Ini pembahasan pertama dulu kita. Kalau kata di Struktural sini mas kata struktural. orang sinkron ikhlas tuh nggak bunyi. Iya, ikhlas nggak bunyi. Ikhlas nggak bunyi. Kalau masih ada Ikhlas. bunyi belum Masih ikhlas. ada bunyi belum ikhlas. Seniman itu udah paling enak dia Ya, nggak kalau punya klaim nggak standar. bunyi, kalau seruan harus bunyi. Nggak seruan. Bukan Nggak seruan. bisa. Ikhlas loh. Nah, Kalau klaim nggak apa-apa ya. orang disuruh ikhlas. Masih bisa ya. Ikhlas tuh result. Ini nambah nih. Biar pembahasan lagi nih. Nggak, ikhlas juga ada seninya loh, seni ikhlas. Ada nggak sih ikhlas Seni seninya? keikhlasan. Ada dong. Hah? Ada. Ada. Emang ada seninya? Ikhlas Ada. seni. Apanya coba? Gue pernah dapat Akhirnya nasihat bisa gini. menikmati hidup kan. Gue pernah dapat nasihat. Cari kegiatan-kegiatan yang melibatkan keikhlasan. Iya. Metode untuk mendapatkan keikhlasan itu seni. Jadi itu upaya, men. Itu effort. Seninya tuh di nyarinya itu. Ah, lu kan udah alamin di Badik. Prosesnya. Ikhlas. Lu udah alamin, Bro, di Badik. Di film yang Ikhlas sama nggak apa-apa deh, beda tuh. nggak ya, udah ikhlas itu. Nah kayak Badik itu ada, kalau menurut gue, kalau ngomong editor ya, ada sesuatu perubahan besar saat dia crafting si materi itu menjadi sesuatu berbeda dari si skripnya, Itu. dan itu bisa diterima. Nah, itu seniman bukan tuh berarti editor Seniman. itu. Bukan tukang jahit yang pasti. Iya dong. Jadi dia Tapi tukang jahit director itu tuh- seniman loh. Yang ntar Seniman. marah loh tukang jahit kalau dia nggak dibilang seniman. ini nih jadi meja. Kalau dia memberikan gagasan atau kontribusi ide Iya. ya dia seniman. Iya, berarti kan sebenarnya kalau di versi Wikipedia luar Kalau ada gue nih, expression. tadi Ki, gue ada temen tukang jahit. Dia maju, gue bikin gila dia. Gua coba cari gagasan baru, bikin kostum-kostum yang aneh. Ya. Berarti dia ngedesain juga dong. Iya, iya biar jadi keren. Punya gagasan Bukan berarti. bukan sekedar Taylor gitu. Ya di situlah dia senimannya. Iya, di situ senimannya. Kalau dia hanya berdasarkan order gini-gini aja Jadi ya. orang datang nih, Operator. orang gemuk datang, wah udah dapet saya gambaran buat kostum bapak nih gini. Nah itu dia. Morgan Freeman, coba balik ke Morgan Freeman, menarik tadi. Johnny Depp waktu memerankan Jack Sparrow dikasih ke direkturnya ngasih nih. Ini gue pingin karakternya gini. Udah dibayangin orang lain, ngebayangin semua executive producer ngebayangin Jack Sparrow kayak ini. Dia datang dengan rock and roll. Dia bilang Jack Sparrow itu rock and roll. Menurut dia. Nggak ada yang pernah mikir kayak gitu. Terus dia yang bikin tampilannya dia mendesain. Nah itu dia datang dengan karsanya, dia datang dengan Dia ratu dengan visinya. Dia ratu dengan cinta. Nah, itu. Kenapa? Karena Jadi cinta nggak pernah bertepuk sebelah tangan, selalu nah, bertemu di tengah. jadi si Nah, biasanya kalau ngomong cinta kita berhenti nih. makanya Itu aktor pertanda itu biasanya Karena pertanda itu. dari akhir di Karena sebuah itu pembicaraan. kuncinya itu doang. Bingung ya. Orang ketika dipanggil dia tidak mencintai kerjaannya. Artis kayak tadi ya, Pero mungkin bintang. Bruce Willis juga ketika datang dia udah punya konsep, bro, tenang aja Pak Direktur ya. Gua konsep gua jadi ininya gini dah, itu baru keren ya. Iya, iya. Kalau cuma manut ya kan, udah lu jadi gini aja kayak orang teater. Patuh sama sutradara. Tapi gue berantem mulu sama saudara, salahin emang mulu gue. Harus di Nggak ada yang baru taraf bintang. Yang dijual emang Itu kan bahasa personanya. cinta doang. Jadi dia hanya by order
baik acting semua duplicate aja dia mencontoh. Tapi ada yang melahirkan memang aktor. Jadi emang kalau kita mau nyari aktor, apa kita mau nyari bintang? Nah, Tapi itu ada bedanya nih, tuh. tapi Beda. ada nih aktor nih yang keren banget jadi sebuah karakter yang solid, fine, dapat di depan kamera. Naik movie-nya gitu lagi. Movie-nya gitu lagi ada. Oh iya. Mentok. Contohnya Inisial aja, inisial. inisial aja. Ada lagi. Tapi Inisialnya lengkap. Tahu belakang gua. kayak kita perlu kasih penekanan ya bahwa buruh si pekerja itu kontribusi gede banget. Iya, tentu. Tapi dia Buruh itu dia seniman bukan? bukan buruh, gua ngomong buruh, labor. Iya, dia bukan Maksud seniman. gua dia ya untuk di satu konsep di pekerjaan dia bukan seniman. Kalau untuk di hidup dia seniman pasti. Nah, itu. Jadi begitu Tapi dia personal. seniman juga tetap dalam hidupnya dia. Live ya. Iya, personal. Living ya. Personal Iya, apa sosial? Berarti kan ada gradasi. Ada itu Ini. di warna itu. Ketika dia ada di mana, kalau mulai dari sudut pandang personal pasti seniman. Begitu sosial ya tergantung partnya dia di apa. Ya, betul. Makanya seniman itu Berarti di administrasi ya. seniman Iya. itu Emang harus ada di wilayahnya, sebagai nggak bisa profesi iya atau di identitas. ruangnya. Nah, Ketiga- seniman itu profesi apa identitas? Identitas lah. Itu bukan profesi. enggak kalau gua. Ya, for the sake of the ini ada yang bahkan beda bukan- dong. Di Ada, ruang ada. Bahkan nggak ada ruang, nggak ada dua-duanya. Kalau dia. kalau kata orang Ada di ruang, Dukcapil, Iya. Seniman itu adalah sebuah state, sebuah fase dalam diri, sebuah ruang lingkup nih Nggak buat dia, yang kita ya. berada di dalamnya gitu. Maksudnya kalau kita bilang itu identitas gue bukan seniman, gue seorang manusia super. Gue selalu bilang gitu ke anak-anak gue. Papa bukan saudara, papa bukan gitaris, kenapa? Papa ini seorang manusia yang bisa menjadi ayah, bisa menjadi musisi, bisa menjadi saudara, bisa menjadi apapun. iya tergantung posisinya di mana kan. Tapi Baru ini lu benar. lu kalau yang ngomong di Ah, jadi Dukcapil, RT deh. kalau ngomong di Dukcapil, Murah. jadi profesi tuh. Iya, Ya, makanya. Karena dia Makanya- butuh sistem gitu kan. Makanya tinggal ruangnya. Iya. Ini seniman ya. Ketika dia naik di panggung, dia udah profesi, bro. Si Iya. gitaris ini. Nah, ketika pelukis itu dia mencoret-coret kanvas Ya pelukis itu dia udah masuk ke situ. udah Tapi dia tidak bukan mengko- seniman. Dia udah seniman. Pak Dendro ngomong gitu. Dia bilang gini, ketika komedian masuk ke frame acting, dia udah aktor. Iya. Oh iya. Iya. Udah naik stage udah Gitu udah lu di ruang. Udah ke kantor, lu ngocok, lu jadi pejabat, Pak RT. RT. Malam abis ini. Jangan takut lu. Begitu lo meeting pakai baju batik. Bayangin ya. Kami ini dari 2000 jadi apa, Bar? Jadi caleg. Berantem pakai baju batik udah hit nih lu. Iya. Oh, hip nih. Berarti menurut lu caleg seniman juga. Dulu kami tidak Berantem dulu ya. dulu pengalaman yang paling asik tuh kami nggak pernah mengukur bekerja Kok di kami dunia. sih? Iya, kami bertiga, lu nggak. Bertiga nih. Nah. Terus kita dapat job misalnya keliling tuh waktu visit Indonesian Year itu keliling. Kita nikmatin aja. Padahal nggak tahu fee-nya mau berapa kan. Oh, lu udah tahu. Jangankan fee-nya, mau bikin apa aja nggak tahu. Mau bikin apa nggak tahu, cuma dia yang tahu. Itu yang Dia aja nggak tahu mau ngapain. Tetapi kita menikmati, Dianya nggak sama dia pernah doang. bangun pagi, naik ke Borobudur, pagi-pagi subuh tinggal di hotel mewah, naik ke Borobudur bareng sama bule yang cuman boleh berapa orang, dibatasi. Kita cuma pakai tidur di atas Borobudur. Oh, iya. Nah, ini satu kenikmatan bahwa ketika kita menjadi seniman di area kita, di ruang kita, nggak ada takarannya udah. Nggak ada Gue tahu, duit, gue nggak dapet ada ya. apa. Gue nemu, ini gue baru ngeliat. Jadi itu jiwa muda begitu berumur udah beda, men. Orang udah mulai labeling. Ketika masih Nggak muda, juga. kagak ada labeling. Nggak Berangkat juga. aja gitu. Sekali lagi Nggak, tuh bukan. ini. Makin tua makin lepas malah. Enggak, gue Iya. mewakili Iya, judulnya. makanya apakah Ya terus kenapa ada labeling ini? Kenapa ada itu kan versus? orang yang menyematkan? Nah, itu kan orang perspektif menyematkan. luar, kan? Ya gini, kita ada sudut Nah, pandang. di kita ini kan enggak. Bukan, bener. dengerin dulu. Baik, Bon, Empati mungkin dikit karena- apa sih? Mungkin karena ada trust itu. Bukan empati Iya. dikit. Kita lihat sudut pandang mereka yang Iya. labeling. Iya, Kenapa maksudnya mereka karena ada labeling? trust. Karena Mereka worry. makanya labeling karena ada Enggak, yang labeling orang itu kan mereka trust bahwa mempercayai bahwa mungkin di awal-awal orang enggak, lu misalnya dia kameramen atau segala macam, belum tentu.
Tapi begitu dia udah karyanya udah dilihat dan segala macam udah ada beberapa kali dan maksudnya terus-terusan dan dia eksis di situ, akhirnya mereka ada trust bahwa oh dia melakukan sesuatu ini Betul. konsisten dari dulunya gitu. Menurut Jadi gua faktor labeling trust. itu ada karena dia takut sesuatu itu terjadi menimpa ke dia. Makanya ada labeling. Labeling Dia itu ini maksudnya dari siapa? luar, dari Enggak, eksternal apa labeling dari itu internal? terjadi karena ada persepsi dan definisi dan simplifikasi dari definisi. Gitu. Nah, itu classification. Kalau klasifikasi itu nggak ada hubungannya sama versus. Pasti fun-fun aja. Enggak, lu kan ngeliat dari orang lihat seni nih, dia langsung labeling oh ini seniman, ini pekerja seni karena dia itu simplifikasi dari definisi. Gitu. Karena gue selalu dapet kesannya nih yang satu bagus satu enggak. Jujur Oh. aja, ya kan? Sebetulnya nggak ada Jadi yang bagus nggak dari ada yang sudut salah dengan pandang. dua-duanya. Sebenarnya nggak ada masalah. Iya, iya. Ada yang Tapi yang bikin begitu karena dia ada yang dia khawatir, takut ngimpe ke dia gitu kan. Apanya, Bung? Misalnya, contoh dia ya, Takut impact. gua Enggak, dia seniman ini nih. siapa dulu ini orang? Gua seniman dibayar mahal. Tahu-tahu ada siapa tahu truk melukis langsung dibayar, dia mau. Sindrom gitu maksudnya. Sindrom. Karena pada dasarnya ujungnya kita kalau seniman yang benar dia nggak bakal Iya. ngaku seniman pasti gitu. Iya. Berapa Ujungnya kali itu kita harusnya. ngerasain tuh Iya, iya. Label ada tuh orang hilang. yang ngacak-ngacak Itu harga. gua. Ketika sampai pada tarafnya itu hilang. Ke istilah orang ngacak-ngacak harga itu kan karena itu. Cuma Nah, orang ini, yang ini maaf. labeling. Ini kan orang Ngakuin juga sendiri kalau nggak udah ada. lihat kita, gue pengalaman kecil ini. Gue Astrada dulu, Astradanya Anggi, Astradanya siapa aja lah, sutradara dulu yang iklan. Yang terkenal maksudnya. Iya, misalnya. Ini mau Nah. pamer apa gimana? Ya sedikit. Oh, tidak. Nah bukan label lu itu nggak kena. Nah, Karena gimana, begitu di gimana? gua, Kenapa gua? nggak misalnya kan sudut lagi pandang mewakili tadi orang. kan ketakutan. Gua nggak pernah takut. Ketiga ada director nih di production house nelpon, fee lu berapa? Sekian, oke. Tiba-tiba Eka PSA bantuin gue bro. Jadi bro, ini job kecil PH-nya ini. Gue fine aja. Sama di kita semua di sini Jadi yang duduk di menurut sini. gua, jangan labelan itu kan dari Kalau nggak orang. mau tadi gue aja syuting gue kasih. Kenapa lu turun lagi ke gua? Gila. Ding, begini dibedain deh. Untung gue di film jadi produser doang. Ding, Kamu adik belum ngerti berarti. Kita semua di meja ini, kita semua begitu nggak ada yang labeling. Iya, Tapi sepakat. kenapa orang labeling? Gue tuh lebih ke kenapa ya kok mereka labeling? Maksud gue kita iya, maklumin pasti. dikit loh. Kita empati dikit ke mereka gitu. Apa yang bikin mereka begitu? Ngapain kita empati? Gue yakin orang-orang di awam di luar sana nggak peduli lu pekerja seniman juga nggak tahu budaya apa. Cuma seniman aja gitu. Mereka nggak mau Justru mempermasalahkan- orang politisnya itu nggak yang mempermasalahkan melabelin lu kita. pekerja seni apa seniman Orang apa. media, Kita aja yang Kalau nggak ada orang luar sih berita. kayaknya mungkin lebih ngelihat ke produk hasil yang dikeluarin Iya. ya, ke Nah. produknya gitu. Makanya gua Ya, bilang- film as a film. Itu kayaknya sih cuma berangkat dari anak-anak yang kamu mau jadi apa kamu? Aku mau jadi seniman. Seniman tuh gak ada duitnya. Ya udah aku pekerja seni. Iya gitu kan. Merubah aja. Loh, justru dari bapaknya lah. Iya. Anaknya malah fine. Untuk menyenangkan bapaknya. Kan rasa takut itu ada di bapaknya. Iya. Idiom pekerja seni itu muncul tahun berapa sih sebenarnya? Kan zaman dulu kan nggak ada. Nggak ada, Ben. 80-an kayaknya deh. Mulai ada pekerja seni. Enggak deh, 2000-an kali. 2000-an ya? 2000-an ya. Sebenarnya semenjak ada ekonomi kreatif. Oh iya, para pekerja seni. Kayaknya gitu ya. Bisa jadi. Dan asosiasi seni itu. Nah, ada asosiasi akhirnya jadi Para pekerja seni, para Jadi seniman, dianggap para kita tuh pekerja. emang Nggak, labor. bukan jadi sudut pandang mereka itu ya. Dengan kasih kita di KTP seniman, berarti lu itu, gitu. Bukan. Karena ujung-ujungnya seniman gak kena pajak, pekerja seni kena pajak. Iya, jadi urusannya Seniman nggak kena pajak. Nggak Jadi kena. ada pendapatan. Hah? Lu ada pendapatan, berarti lu pekerja seni. Nah, Oh, itu lain. Oh, beda. Itu beda. Itu transaksi. transaksi kan. Transaksi. Heeh. Iya. Kalau transaksi melibatkan rupiah, pasti kena dari rupiah ada aja. edukasi. Iya kan? Manajemen fee. Kalau tiba-tiba ada seniman terus tiba-tiba gua datang ngasih duit tanpa embel-embel, itu nggak kena pajak. Itu duit panas. Seniman ya? itu. Ah, Itu ini duit duit. panas. Biasanya duit panas. Nanti jatuhnya. Itu sodako namanya. Bisa sodako tapi dari duit panas. Berarti pemerintah nggak dapat kan uang taxnya kan? Nah. Nggak dapat. Makanya dibikin asosiasi supaya mereka dapat pajak. Oh. Makanya gua nggak masuk Itu asosiasi. konspirasi terus. Nah, Grand ini juga design. nih. Ini juga nih. Administrasi. Si pajak itu ya, Negara. kalau positifnya, Ya, kasih. positifnya itu kan pajak itu patungan. Artinya. Ngobrolnya kemana nih jadi?
Jadi keren loh, udah Iya. regulasi loh. Kan pajak juga seni itu kan. Seni perpajakan. Seni memanipulasi, Seni mengutip. Seni mengutip. seni mengakali kan. Mengakali. Orang kita nggak pernah kan dapat kontrak nih. Kalau lu satu kontrak, isinya Nah, kena progresif. pajaknya hampir progresif tuh Pandemi kan. ada kongres. Bisa kenanya jadi 20%. Pekerja Iya. seni Tapi itu begitu yang Taman Mini. begitu dipecah jadi 30%. 4, Teater, musik. nggak nyampe 10% men pajak. Di mana? Iya. Taman Taman Mini. Mini ya. Apa? Taman Mini. Ada kok. kongres Ada komisi memang yang lagi ngegolin perkara itu yang politis banget emang. Iya. Tahu pekerja seni. Iya. Karena kita payung hukumnya Karena yang paling karena pemerintah juga susah mendefinisikan kita. iya. Kita seniman tuh hampir dianggap sebagai kaum marginal yang enggak Iya. yang enggak nggak punya income. Jadi di mereka tuh nanti gini. Nggak ada Iyalah income. orang nanya kartu kredit, kamu kerjanya apa? Penghasilan seniman. kamu ditolak, ditolak. men. Iya pasti. Mereka gini deh, datang. Kalau duitnya banyakan kita deh. Kalian nih di luar sistem. Gimana caranya gue masukin lu ke sistem gitu? supaya gue bisa taking granted dari Iya. lo. Gua Bisa teks lo. pernah kejadian soalnya bikin kartu kredit. Gua jawab jujur dong. Berapa penghasilan lu? Ya sekian lah, gitu. Sekian puluh. Nah, gitu kan. Nggak mungkin Ditolak, lebih men. lah. Ditolak. Men. Ditolak. Men. Udah itu, Oh. udah kita bikin lagi. Penghasilannya berapa? 5 juta. Dapet. Lagi bisa amat bikin kartu kredit. Nggak kan mau ngetes. Ternyata dapet ya. Asik juga nih. Karena Kalau dia negeri gue mesti kalau itu karena riba itu. pulang. Kalau buat keluarga. Ya. Dia mendingan yang continuous dikit tapi continuous. Kalau lu dapat sekian 10 juta, brak. Enggak, Ah, kan, ini kan sekarang ngomongnya doang gaji nih habis. bulanan. Gaji bulanan berapa? Terus Ya anggap aja let's say lu ngomong aja di angka 20 gitu ya. Ah. 20 ke atas ya. Lu pasti dipertanyakan nih apa nih kerjaannya? Apa? Sementara lu baru kerja berapa? Baru kerja 2 tahun. Orang nggak percaya. emang nggak percaya. Nggak mau percaya. Nggak Karena mereka berdasarkan pengalaman dia. Iya. Bisa aja kan. Iya, standarnya dia. Bisa aja saldonya banyak jualan sapi kan. Nah, iya Nah, lu langsung makanya. dibilang, oh ini drug dealer nih. Nah, iya. Akhirnya nggak dipercaya jadi. Tapi biasanya kalimat yang pertama keluar tuh, Bapak wira swasta. Gitu kan. Enggak, Kena langsung ada tuh ditolak. wira swasta. Bukan wira swasta, langsung ditolak. Oh, gitu. Deny. Pengajuan kamu deny. Ah, saya dibohongin nih. Tolak aja sih. Iya. Jadi untuk terakhirnya, jadi konklusinya apa? No Walaupun labeling. sebenarnya nggak ada Nggak konklusi. ada konklusi. Nggak kita. ada. Ada dong, jangan dong. Perspektif dari lu aja. Setelah diskusi ini apa yang didapatkan? Kalau gue sih gini, gue sangat encourage empati. Empati itu bukan kasihan. Ih, sebel banget gue asli. Nah, empati empati itu itu apa? membayangkan jadi kita dari orang itu. Kita ada di posisi dia. Memposisikan. Ah. Memahami rasa. Itu Kata namanya dasarnya empati. gitu. Kata dasarnya. Empat. baru ngomong-ngomong. Ngarang isu. 1, 2, 3, empat. Kata Kata dasar dasarnya apa? tuh Gi. Empati. Empat. Kata dasarnya empu. Empati. Empu. Tantulan. Cocok. Beda sama simpati. Simpati kagum. Simpati kita dari luar. Truk. Nah kalau saya empati, itu kita bayangin jadi dia. Gitu. Dari Orang dalam. banyak yang ngirain itu kasihan, bukan kasihan. Kita bayangin Nah, jadi dia. dalam masa pemahaman pengertiannya apa? Empati. Ya empati itu apa? Membayangkan Mau ada jangan jadi dia, membayangkan gimana? posisi kita ada di opponent kita yang berhadapan sama kita. Itu empati. Itu alasan nggak berhadapan di Palestina kan lu nggak pengen berhadapan sama Palestina. Tapi sesuatu yang lu kita pikirkan lempar, gitu. kita bayangin jadi dia. Kita memposisikan kita berada di situasi itu. gitu. Oh. Tapi orangnya. Objeknya. Iya, membayangkan orangnya. Kalau selama ini tuh kan empati kan karena merasa oh lu nggak ada empatinya lo nggak ada hatinya lo gitu. Nah itu Nggak punya rasa. Kata dasarnya dari hati. Makanya empati kan lu nggak ada Empati. Bukan. Berarti gimana? lu Empati. lu nggak ada hatinya lo. Gitu kan. Kalau nggak ada Lo kalau udah bayangin empati sama hati, itu gak ada hubungannya malah justru. Orang semua Tapi biasanya kalimatnya selalu pakai kayak gitu lo. karena di situ miss. Kalau menurut gue ya, gue sih bersyukur karena gue dapet ilmunya. Yang ngeliat kayak gitu gak dapet ilmunya. Nah, Gue lu dapet ilmunya ngeliat sudut pandang dari orang lain. dasarnya apa kata-kata empati itu adalah Lu cari kata empati, artinya pasti itu udah. di KBBI. Bukan di KBB, emang dia dari bahasa Indonesia. Ya makanya berarti Dia dari Latin, lu cari aja Latin. Artinya apa? Lu cari dulu. Coba cari. Silakan. Oke. Kalau simpati luar, kita nggak perlu peduli sama posisi dia. Oke, jadi tadi kembali ke seniman. Jadi lu empati apa tuh? Seniman itu orang yang empati kuat, menurut gua. Kalau pekerja seni, Karena dia selalu bayangin jadi pohon, gue bayangin jadi burung, gue bayangin jadi si ini. Peka dia. Iya tadi sensitivitas terhadap Iya, lingkungan. sensitivitas.
Dia bisa ngerasain apa yang orang lain rasain. Gue seniman itu adalah orang yang bisa mengresonansi segala. Itu namanya ekspresi. Aduh susah apa sih? Gagasan ekspresi ya masuk ekspresi Dikeluarin, dia bisa ngeluarin. Dan menghasilkan sebuah harmoni dari sebuah simfoni. Akan akal, orang sound. akan logika, rasa dan estetika. Asik. Ya itu hampir sama pengejawantahan dari si Makanya itu tuh Bang Google sih. bukan part Cuman dari kayak itu. Cuman dia ditambahkan dengan rasa, dengan estetikanya itu. kan estetika tuh kok. Dia bukan part dari logika. Terus orang di Sluk Capil nyoba logikain kagak bakal masuk. Dia dua part yang berbeda gitu. Resonansi beda dong. Resonansi kan dia mengeluarkan memantul balik ke dia. Iya. Ya ekspresi terlepas dari dia ngelakuin ekspresi mantul. aja. Bukan terlepas Menolak, dari ya? mantul balik apa enggak itu kan beda-beda orang. Kan Kalau dia- ekspresi dia mengharapkan itu juga. Itu tujuannya resonan, bisa ada resonan. Maksudnya nggak kalau dia maksudnya Iya ada dong. resonan. Jadi Apakah itu mau ada komunikasi. apakah Oh, itu ada mau berbentuk komunikasi materi, duit atau bentuk kebahagiaan? itu opinion menurut Itu gua. selalu berbalik. Nggak, Bang. kalau kita di- manusia tuh makhluk pamrih. Iya, menurut gua kalau misalnya di Menarik tuh ekspresinya. manusia makhluk pamrih. Iya, kita nggak ada nothing yang gratis, men. Nggak ada Makanya- satupun yang gratis. Makanya itu pengejuantahan tadi kan dari dalam bentuk apapun ya. Iya, iya. Itu kalau Geng, Gua seniman atau seni ya cipta rasa karsa. bener. Ketika gua mencipta, gua Itu merasa gua setuju banget. Tapi kalau nggak ada gagasannya, Itu cipta. tidak cipta itu kan gagasan. ciptakan hasil dari gagasan ya, Gi? Nggak Hasil ada. gagasan baru diciptakan. iya. Cipta Gagasan dulu. cipta di sini gagasan. Oh. Ini masih di labeling aja sih. Problemnya. Ger. Ya udah kejawab semua sih sebenarnya tadi. Kalau kita punya daya cipta, rasa, melibatkan rasa dan karsa dalam sebuah kegiatan atau apapun, Dan bisa ngeluarin ya. dan bisa ini Ya kan, ada Ekspresi resonansi ya. juga. Ya karsanya. Terus apa namanya sensitivitas kita terhadap lingkungan tuh kita libatkan dalam sebuah Dan pasti kegiatan. akan terlibat dong. Bukan secara tidak langsung dia pasti akan terlibat. Ada yang nggak melibatkan sensitivitas, hanya sekedar bekerja aja. Enggak terhadap lingkungan atau mereka kan berdasarkan knowledge ya. Knowledge itu kan terjadi dari secara panca indera kan. Itu baru masuk ke sini, baru diresonansi lagi menjadi sebuah ide gitu. Iya, ketika orang itu hanya melakukan sesuatu tanpa melibatkan itu, Orang itu menjadi operator aja. Ah, Menjadi operator aja, dia Betul. bukan dia bukan seniman, bukan orang yang punya daya cipta rasa karsa. Buruh. Dalam hal ini gitu kan. Nah, ya boleh-boleh aja. Tadi sempat dibilang juga seorang seniman tuh bisa menjadi pekerja seni. Tapi kalau seorang hanya pekerja pekerja seni, belum tentu. dia akan sulit menjadi seniman. Bisa aja dalam proses tertentu dia. Dan gue ngeliat nggak ada kebutuhannya, ngapain ya? Enggak, kalau dalam profesi belum tentu, tapi kalau dalam hidup, semua orang seniman. Ya kalau ya, personal. secara individual, Ya. personal. Tapi banyak juga orang dalam hidupnya tidak menerapkan kesenimanan. Padahal hidup itu seni, hidup itu juga seni. Tidak melibatkan itu sehingga Orang kalau apa? nggak seniman mati nih. Itu dia. Akhirnya orang menjadi stuck, menjadi masalah, menjadi segala macam. Itulah karena dia tidak melibatkan Kan ada seni rasanya. membunuh diri, ya ada seninya itu juga. art. Art of suicide. Susah. Ya kurang lebih gitulah. Ya. Ada tekniknya. Itu makanya kan? gue susah banget tuh bikin karakter orang yang kayak gitu. Ada tumpul. Susah banget asli. Susah dia nggak bergerak men, nggak move on dia. Nggak bergerak itu adalah sebuah Seni. seni. Kan susah. Seni ketidakbergerakan. Dia stay still itu seni ya. Tapi berdasarkan Pilihan dan dia memahami keindahan dari itu. Ketika dia memilih dan memahami. itu mah namanya tafakur. Iya, ketika dia memilih dan memahami itu seni. Iya. Karena hasilnya adalah estetika. Berarti kan ada pemahaman. Hasilnya Seni itu ada nilai-nilai pemahaman. harus ada di dalam. Nah kalau misalnya dibilang knowledge versus intelligence, pengetahuan versus pengolahan data, berarti seniman Jadi tuh judul yang berikutnya kan. karena itu dua hal yang berbeda kan. Berarti kan si seniman ini orang yang dia kan pengolahan, dia mengolah kan apapun yang masuk ke dia gitu. Iya. Ada di kepekaan itu kan. Tapi kalau orang peka doang nggak ada yang diolah, dia nggak keluar, nggak ada ekspresinya. Nah, Berarti bisa dibilang seniman nggak? itu dia. Enggak kan. Enggak, Kalau karena nggak- orang nggak tahu kan. Kalau gitu. nggak ditelurkan, Dan dia pun nggak tahu mau Dia sendiri ngapain. nggak tahu. kalau nggak Nggak punya ditelurkan gagasan menjadi berarti sesuatu ya. yang baru, ya boleh sih enggak. Emang Dan? Ya itu semua tuh. Seniman udah benar, pokoknya seniman tuh apa namanya lebih
posisinya kita kan pengen sebenarnya secara nggak langsung kita kan pengen naikin bahwa seniman itu lebih tinggi daripada seni. Sebenarnya nggak Jujur juga aja. sih. Enggak, maksudnya secara apa ya? Status. Dan gua agak setuju karena kalau seniman itu kan kita mesti bukan seniman tuh diam terus dapat cipta, dapat ide segala macam, itu kan mesti ada kepantes kan. Iya. Ada kita mesti effort, mesti kapan membantu bisa datang kan kita mesti nyiapin diri. Nah, seniman tuh sampai ke situ, sampai dia harus bersiap diri untuk menerima ide yang mungkin gila atau nggak bisa dengan caranya macam-macam. Ada yang pakai apa namanya tirakat, ada yang segala macam. Gue rasa semua seniman yang gede-gede ataupun ilmuwan itu kan sebenarnya nggak ada pendidikan yang secara struktural gitu. Pasti mereka dari daerah gitu, mungkin enggak. Makanya sebenarnya nggak ada tingkatan, nggak ada bedanya itu gimana. Tapi itu urusan penempatan struktural dan posisi, spiritual. iya, posisi berarti. Iya, bedanya adalah di struktural dan spiritual aja. Jadi posisi kan. Ketika nangkep keindahan itu kan kita harus pantas kan, harus rasanya harus siap untuk menerima itu. Nah, open. Nah, berarti kan kadar setinggi apa orang jadi seniman ya setinggi lo menerima lo jadi ruang buat nampung cipta rasa kata keterbukaan dong. Ya harus terbuka. Maksudnya terbuka juga lo harus Bejana, effort. seberapa besar bejana kita menampung. Ya, gimana mau nampung kalau kita nggak terbuka? Apa yang mau ditampung? Bisa lewat kelas. Bang Edi. Lagi bicara Einstein tuh pernah ngomong begini ya, imajinasi itu melampaui itu ada pada dengan karya gigantik masterpiece ya. Soekarno pernah bilang arsitek itu di negara ini sangat mudah dibuat. 7 tahun sekali bisa 700 arsitek lahir dari kampus, tapi 7 tahun sekali belum tentu satu seniman itu lahir. yes. Dan balik lagi kalau Rendra, apalah arti berkesenian bila terpisah dari publik dan masyarakat. Terpisah dari publik. Publik dan masyarakat. Ya, jadi dia memiliki daya hidup ya, daya hidup yang menggunakan indera mata, tangan, kaki, telinga, hati, dada, atas, bawah, balance untuk diolah. Itulah yang di zaman raja-raja dulu lahir. Jadi jawabannya ada di situ, di balance. Problemnya nggak balance. Nah, seperti biasa setiap ajan berkumandang itu adalah standar dari akhir pembicaraan Besok kita. imajinasi mau Di pengetahuan. Mariung kita kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi lanjutin lagi. Yang tipis tuh, Kasih dimaji. gue sampai sekarang masih ngerasain tuh susah banget. Orang nggak bisa membedakan mana knowledge, mana intelligence. Iya. Mana data, mana cara pengolahan. Iya, Kita pernah bahas itu di sini. Kita Aku benar salah kan dia gini. Kalau ibarat manusia, OS itu apa ya? OS itu apa ya? Karena dia kan software. Nah kalau di manusia, dia bilang ya berarti intelligence. Disalahin. Dia bilang otak. Padahal itu hardware. Padahal itu hardware kan. Kan harusnya memori. Iya. CPU gitu kan, kapasitasnya segitu. Berapa jam? Sedangkan intelligence Nggak bisa. nggak ada batasnya. Bikin aja ya. Data sama Tapi kan kalau walaupun software itu kan terbatas. Ya kalau dalam bentuk komputer ya, itu kan terbatas. komputernya ke penghafal sama Biasa sih pengelola hafalan itu sudah kalau begini jangan lu yang Enggak, maksudnya kemampuan dia. gitu ya. Si OS ini itu ada batasannya. Ini bisa bikin. ada kan makanya update tuh selalu update tuh. Iya. Jadi kan tergantung kapasitas otaknya kan. Lepas dari Nah, makanya adanya di individual sama sosial. Itu nggak bisa sendiri ya. Tiap apa hal yang nyari lain. ini? Tiap hari Gua ngerjain Masa? sendirinya. Swasta. Aku pernah dengar ya ungkapan gitu. Pernah dengar nggak dari Ray? Wah, itu kenapa ya? Nah itu yang tadi gue bilang, di profesional tuh, wah di profesional tuh. Kalau seniman belum tentu. Seniman biasanya kan dia Seniman gampang lebih ya. egois. Dia lebih. Tapi katanya jangan. Dia nggak mendahulukan Ayah atau apa itu? kerja sama biologi. Gue masih ngeliat karena dia tak terjadi sesuatu sama dia. apapun alasan. Itu masalah empati tadi ya? Apapun alasan. Tapi udah pasti nggak ada. Oke, tadi kan ada kadang-kadang gitu. Kayak siapa namanya? Seniman gitu. Siapa namanya kayak gitaris yang Alif Bata. Nah, ya. Ya,
Dia nggak mau kan? Diajak kolaborasi, diajak kamu mau main di kafe. Motor ini nggak mau ya. Iya, mau dibikin lagi. Nggak mau. Dia seniman kan? Seniman banget. Nah itu dia seniman kok. Dia pekerja seniman. Emang dia seniman. Dia mengkomposisikan lagu-lagu menjadi komposisi dia yang nggak bisa dilakukan orang lain. Gak usah sejauh dia. Kita dulu manggung baru di teater. Tapi kan dia mengambil ide dari yang udah Dia memberikan gagasan dari udah ada. Iya, Nggak ada yang original. Kadang-kadang juga nggak Tapi mau dia mau kreatif sesuatu yang baru dengan tekniknya itu. Dan nggak ada yang bisa melakukan Ada itu. style. Cuma kalau orang lihat orang yang suka produce musik itu masih micingin mata maksudnya. Kalau bisa aja lo bikin dari yang udah-udah, tapi coba lo produce pada lo sendiri. Iya, kan ada yang justru fenomenanya kayak gitu. Itu apa namanya perspektif. Iya. Iya. Karena dia bandingin sama standar dia. Kan gua waktu gua nge-labelin Bujana kan dulu beberapa teman bilang, "Oh dong, satuin Bujana sama Alibata satu konser." Nggak bisa. Menurut gua nggak sekelas. Nggak Beda bisa. tempatnya. Beda tempatnya. Beda, Gitu. beda. Kan ruang tadi kan, ruang Iya. tadi. Ruangan beda. Mungkin kalau misalnya pinter bisa jadi sama atau Jago bisa rasanya jadi beda. lebih jago. Karya kolaboratif juga enak membutuhkan frekuensi yang Betul. sama. Iya, betul. Kalau nggak sefrekuensi, udah tuningnya Jadi Gak usah dipaksain. Makanya tadi gue bilang kalau kolaborasi itu lebih yang bodoh rumit. kan kalau gitu. makanya itu yang melabeli orang ketika ada satu orang yang tidak sefrekuensi, kadang-kadang dijudge. Oh, kalau seniman Ya itu. terlalu egois, terlalu Ada alasannya bisa macam-macam dia. Iya, betul. Dia self-centered, mungkin dia emang dia enjoy begitu atau emang dia mengukur diri dia nggak bisa nih melakukan menjatuhkan frekuensi apa yang lainnya gitu kan. Ada keminderan atau ada dia merasa Iya, lebih hebat. psikologis atau berarti enggak. kan? Psikologis. Apapun alasannya, dia nggak melakukan itu. ada teman yang di Sulawesi setiap ada festival besar dia production designer kayak gitu. Terus gua ajak, bro bantuin gua di komik jadi asisten gua production manager. Nyerah dia, nggak mau. Dia takut ruangnya. Kayak main Wah lu DKD Indonesia dia main keluar director. Dia kayak kalinya kalau dia nggak ada tarik banget sudah lihat board nggak menarik. Itu yang menarik di dalam tuh labeling. Karena manusia tuh dari skillnya tuh dari Quran tuh dia bilang menamakan. Itu skill manusia satu-satunya itu. Menamakan. 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 Yang malaikat nggak bisa Memberikan bikin. penama. Iya, nomenklatur. Karena kan manusia butuh identifikasi, dia butuh membuat. Iya. Ya, untuk mengidentifikasi Jadi nama itu. si labeling sendiri pun sesuatu yang pasti ada itu. Nggak mungkin enggak. Buat kita bisa misah-misahin. Itu udah konsekuensi logis dari makhluk yang memiliki logika. Satu-satunya kemampuan manusia itu menamakan aja. Paling gampang. Semuanya kan data udah ada. Ngomong original, nggak ada original. Nama juga kan labeling nama kan juga dikirim. Belum tentu yang Hasilnya dinamakan, dikirim lagi. belum tentu yang dinamakan Sebenarnya mau. nggak ada. Nggak ada sebenarnya. Lo nama lo Dinamakan mau. Namanya. Namanya di Kecuali nama nama Ruh. Ismul Ruh. Nah, gue kan dari bahasa loh. Ada yang, misalnya kata bahasa Indonesia yang berasal dari bunyi. Itu kan kreatif banget bener. Cuma di Indonesia doang. Sebenarnya dari seluruh dunia. Boom. Booming nih, boom. Itu kan Jeng-jeng. Jeng-jeng banget. jengjet. Lagi sat Kenapa jadi jeng-jet? Maksudnya jeng-jet nih. Wajib. cepat aja. Kenapa jadi gitu? Keren tuh. Para papa. Wajib karena ngambil dari itu kan. kayak misalnya gini deh, gini. Para papa dari kemana? Ah, ini bisa gua adingin Pam lagi. pam pam. Nanti gua adingin lagi gitu. Kocok. Harus dikocok. Wah, penantangan itu mah. Lalu tukang Itu nantang itu. Semalam lurah loh. Tapi di setengah jalan berhenti. Jangan cari alasan. Kucek juga kan dari bunyi ya. Iya. Kucek gitu kan. Oh, dikucek. Ya lucu tuh gini. Anjing. Terus orang tua mulai nggak ngajarin anak namanya biasanya namanya anjing. Tapi karena dia sering dipakai menjadi makian. Ini yang negatif. Beda kalau di Yang- Bandung. Kalau di Bandung bukan makian. Iya. Anjing adalah Anjing bisa Kemaluan deh. Anjing Manado di timur, anjing lu baru datang. Anjing Kemaluan. anak. Dia sama. Tapi kenapa anjing ya? Jago.
Maksudnya di Indonesia Kenapa kenapa enggak? kenapa enggak Lu foto? Oi, cerah. laba-laba?